Bab 321. Cincin pemberian Chen Chen. Tak lama berselang, akhirnya Chen Feng dan seluruh anggota kelompoknya pun beristirahat di ruangannya masing-masing. Kemudian Chen Feng memikirkan bagaimana caranya agar basis kultivasi milik mereka tidak akan dapat diketahui oleh banyaknya kekuatan besar yang ada di benua menengah ini. Di saat Chen Feng sedang melamun memikirkan sebuah cara untuk menyembunyikan kekuatan miliknya, tiba-tiba Chen Chen keluar dari dalam cakram spiral miliknya. Ayah, aku tahu bagaimana cara untuk menyembunyikan kekuatan yang dimiliki ayah dan saudara-saudara yang lain, ucap Chen Chen kepada Chen Feng. Chen Feng yang mendengar ucapan dari Chen Chen terkejut sambil berkata, "Memangnya bagaimana caranya anakku?" tanya Chen Feng. Lalu Chen Chen si bayi api hitam kecil itu langsung bergerak dengan cara yang aneh. Dan tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh hitamnya, yang berbentuk seperti sebuah cincin. Ayah, pakailah cincin ini. Aku jamin tidak akan ada satupun orang-orang kuat dari benua menengah ini yang akan mengetahui kekuatan yang dimiliki ayah dan saudara-saudara yang lain, jelas Chen Chen si bayi api hitam kecil. Mendengar perkataan Chen Chen, Chen Feng menjadi tersenyum bangga. Hebat sekali kau anakku, dapat memiliki cincin dengan keistimewaan seperti ini, kalau boleh ayah tahu. Di manakah kau mendapatkan cincin ini? Tanya Chen Feng penasaran sambil menatap lekat kepada si bayi api hitam kecil itu. Ayah, dengan kekuatanmu yang sekarang, tidak perlu ayah mengetahui asal-usul dari cincin ini, jawab Chen Chen si api hitam kecil dengan wajah yang imut. Kenapa memangnya nak? Apakah saat ini ayah belum pantas? Harus sampai di mana tingkatan kultivasi ayah, agar ayah dapat mengetahui asal-usul dirimu. Serta benda yang kau bawa ini nak. Tentu ketika ayah menjadi penguasa tahta surgawi, jawab Chen Chen sambil tersenyum. Sebenarnya ayah tahu, bahwa kamu tidak berasal dari ketiga alam yang ayah ketahui saat ini, pasti anak ayah ini berasal dari alam yang lebih tinggi dari alam bawah, alam atas, dan alam surga. Akan tetapi itu adalah hak dari anak ayah, jika tidak ingin mengatakannya kepadanya ayah. Ayah tidak akan memaksamu Chen Chen, jawab Chen Feng tenang, sambil memakai cincin yang diberikan Chen Chen. Lalu ketika cincin itu sudah melingkar di jari tangan Chen Feng, dengan raut wajah yang cukup tercengang, Chen Feng pun bergumam di dalam hatinya. Sensasi apa ini? Mengapa hanya sebuah cincin memiliki sensasi seperti ini? Sungguh benar-benar luar biasa, puji Chen Feng di dalam hatinya karena merasa kagum. Setelah itu Chen Chen pun berkata kepada Chen Feng. Ayah, aku ingin sekali keluar berkeliling kota kerajaan Jin Jun ini, untuk mencari beberapa informasi yang akan berguna untuk ayah. Apakah ayah mengizinkanku pergi? Tanya Chen Chen si bayi api hitam kecil. Tidak perlu anakku, tidak perlu mencari informasi. Biarkanlah saudara-saudara lebah yang akan mencari informasi tentang keadaan di sekitar kerajaan Jin Jun ini, jawab Chen Feng sambil memanggil ketiga saudara lebahnya itu. Kemudian, ketiga lebah penyerap ki pun muncul di hadapan Chen Feng sambil berkata, "Kakak, apakah ada yang perlu kami lakukan sehingga kakak memanggil kami?" Tanya Chen Xiao si lebah penyerap ki berwarna merah. "Apakah kalian telah selesai berkultivasi di dalam cakram spiral saudara-saudaraku?" Tanya Chen Feng. "Sudah kak, kami sudah selesai berkultivasi. Lihatlah sekarang, aura kekuatan spiritual milik kami, serta ukuran kami bukankah ini sangat mengagumkan kakak?" jawab Chen Nan, lebah penyerap ki berwarna kuning. "Benar kak, kekuatan kami saat ini telah bertambah. Terima kasih atas segala hal yang kakak berikan kepada kami, batu kristal berwarna merah yang kakak kumpulkan dan diberikan kepada kami, sangat berguna bagi peningkatan basis kultivasi milik kami semua," timpal si lebah berwarna hijau Chen Mo. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kalian adalah adik-adikku, akan tetapi apakah kalian meninggalkan beberapa batu kristal spiritual berwarna merah itu untuk saudara-saudara yang lain?" Tanya Chen Feng. Tentu kak, tentu kami hanya memakai bagian kami saja yang sudah kakak berikan kepada kami, sedangkan bagian milik saudara-saudara yang lain masih tersimpan di dalam cakram spiral milik kakak, jelas ketiga lebah penyerap ki itu. Baguslah. Bagus kalau begitu. Bukan hanya aku dan kalian yang harus meningkatkan kekuatan kita, tapi para saudara-saudara yang lain juga harus segera meningkatkan kekuatan mereka, agar dapat bersaing dengan kekuatan yang ada di benua-benua menengah ini. Kelihatannya kekuatan dari kultivator-kultivator benua menengah ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan benua barat, kata Chen Feng tersenyum. Lalu lebah-lebah penyerap ki itu pun berkata,
Kak, apakah kakak ingin memerintahkan kami untuk menyelidiki keadaan di sekitar kerajaan Jin Jun ini? Tanya Chen Nan si lebah penyerap ki berwarna kuning. Kalau tidak keberatan, aku memang membutuhkan beberapa informasi-informasi tentang keadaan di sekitar kerajaan Jin Jun ini, juga informasi tentang beberapa kekuatan besar dan menengah yang ada di kerajaan Jin Jun yang mengikuti kompetisi kenaikan level. Kalau begitu aku akan pergi dengan saudara-saudara lebah yang lain, untuk mencari informasi yang kakak butuhkan, jawab Chen Nan lalu terbang keluar dari ruangan peristirahatan Chen Feng. Kami juga akan pergi kakak, kami akan berusaha untuk mencari beberapa informasi yang kakak butuhkan, kata Chen Xiao dan Chen Mo. Mengetahui kepergian ketiga para lebah penyerap ki itu, Chen Chen pun merasa ingin ikut dengan mereka. Ayah, bolehkah aku ikut dengan paman Chen Xiao dan Chen Mo? Tanya Chen Chen si bayi api hitam kecil. Lalu Chen Feng melirik ke arah kedua saudara lebahnya itu. Seakan meminta pendapat dari mereka. Kakak tenanglah. Kami akan selalu menemani Chen Chen dan tidak akan mengizinkannya untuk berbuat yang akan merugikan dirinya sendiri. Kalau memang begitu, pergilah dan ingat jangan membuat tindakan yang dapat membuat orang-orang dari berdua menengah mengetahui tentang kehadiran kalian. Baiklah kak, kami akan selalu mengingat pesan kakak, kalau begitu kami mohon pamit, izin Chen Xiao si lebah penyerap ki berwarna merah yang telah kembali lagi, karena mendengar permohonan Chen Chen yang ingin ikut dengan mereka. Setelah itu Chen Xiao pun langsung terbang keluar dari dalam ruangan peristirahatan Chen VBG, diikuti Chen Mo, Chen Nan dan Chen Chen. Dan ketika mereka telah pergi, Chen Feng kembali menggunakan kekuatan jiwa miliknya untuk memanggil seluruh anggota kelompoknya. Mendapat panggilan dari tuannya, mereka pun dengan segera langsung menuju ke tempat di mana Chen Feng sedang beristirahat. Hingga tak lama, ketukan pintu pun terdengar dari luar ruangan peristirahatan Chen Feng. Kalian semua masuklah, panggil Chen Feng mempersilahkan. Mendengar perintah tuannya, keseluruhan dari anggota kelompok Chen Feng dan Chang Ma, langsung masuk ke dalam ruang peristirahatan Chen Feng. Sesampainya di dalam, Chen Feng yang melihat ke arah mereka melemparkan cincin-cincin yang diberikan oleh Chen Chen kepadanya, ke setiap anggotanya itu. Pakailah cincin itu, titah Chen Feng. Kemudian seluruh anggota kelompok Chen Feng dan Chen Ma memakai cincin yang diberikan oleh tuan mereka. Maaf tuan, untuk apa cincin-cincin ini? Tanya Fan Mouji penasaran. Cincin itu berguna untuk menyembunyikan kekuatan asli milik kalian semua, jawab Chen Feng menjelaskan. Terima kasih tuan, atas pemberian yang besar ini, kata Komandan Iblis Fan Mouji. Kalau begitu kembalilah kalian, untuk beristirahat. Karena esok hari banyak yang harus kita lakukan, ucap Chen Feng. Lalu keseluruhan dari anggota kelompok dan Chang Ma pun kembali pergi untuk beristirahat di ruangannya masing-masing. Hingga tanpa terasa malam pun telah berlalu dan matahari pagi mulai muncul di kerajaan Jin Jun. Seluruh anggota kelompok Chen Feng sudah menunggu tepat di depan ruangan peristirahatan milik Chen Feng. Tak lama Chen Feng tampak keluar dari dalam ruangan peristirahatannya. Maaf tuan, hari ini kita harus pergi ke balai kota kerajaan Jin Jun, kata Chang Ma. Apakah hari ini adalah hari pendaftaran untuk kompetisi kenaikan level saudara Ma? Tanya Chen Feng. Benar tuan, di jalanan telah ramai para kultivator-kultivator dari benua menengah ataupun kekuatan besar yang berasal dari benua kecil yang akan pergi mendaftar ke balai kota kerajaan Jin Jun tuan, jelas Pangeran Hualing. Baiklah kalau begitu, pergilah kamu saudaramu Hualing dan saudara Ma, dan bawalah Suyan bersama kalian, untuk berjaga-jaga jika ada beberapa kultivator yang akan mencoba mengusik kehadiran kalian, ucap Chen Feng memerintah. Baik tuan, kami mohon undur diri untuk pergi mendaftar ke balai kota kerajaan Jin Jun, izin Pangeran Hualing yang tampak bersemangat. Bab 322. Kabar buruk. Setelah kepergian dari Pangeran Hualing, Chang Ma serta Suyan, Komandan-komandan Iblis Fan Mo pun bertanya kepada Chen Feng. Tuan, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku mempunyai tugas untuk kalian kerjakan, jika para saudara-saudara sekalian tidak keberatan, jawab Chen Feng menatap ke arah mereka. Tugas apa tuan? Tentu kami akan dengan senang hati melakukan tugas yang tuan berikan kepada kami, jawab Komandan Iblis Fan Mo. Kalian berempat saudara Komandan Iblis, aku memberikan tugas kepada kalian untuk pergi ke paviliun pil di kerajaan Jin Jun ini, dan juallah satu botol pil ini, kata Chen Feng sambil memberikan satu botol pil kepada Fan Mo. Komandan Iblis Fan Mo yang menerima botol pil itu pun menatap penasaran, lalu dia bertanya kepada Chen Feng.
Maaf Tuan, maaf jika saya bertanya kepada Tuan, tapi kalau boleh tahu, pil apakah yang ada di dalam botol ini? Maaf bertanya hal ini Tuan, jadi nanti kalau pemilik paviliun pil bertanya, jadi hamba bisa menjawabnya Tuan. Itu adalah pil pelebur nadi, jawab Chen Feng. Saat ini kita sudah kehabisan beberapa koin emas. Anggap saja satu buah botol pil itu akan mendatangkan keuntungan besar untuk kita, ucap Chen Afeng lagi menjelaskan. Baiklah Tuan, jika begitu hamba dan ketiga saudara yang lain akan segera pergi ke paviliun pil, untuk menjual satu botol pil ini, jawab Komandan Iblis Fan Mo, lalu berangkat pergi ke luar penginapan. Setelah kepergian mereka berempat, Chen Feng pun menatap ke arah Fan Mo Uji dan Fan Qiyong. Untuk saudara Fan Mo Uji dan Fan Qiyong, aku ingin meminta pertolongan kalian untuk pergi ke kuil artefak, guna menjual pedang ini, perintah Chen Feng sambil mengeluarkan pedang dari dalam cincin penyimpanan ruang miliknya. Baik Tuan, kami akan segera pergi menjual pedang ini ke kuil artefak, jawab Fan Mouni dan Fan Qiyong lalu pergi berangkat ke kuil artefak. Melihat kepergian para anggota kelompoknya, Chen Feng pun melangkah keluar dari balkon yang sebelumnya dia duduki. Kemana perginya ketiga saudara lebah dan juga Chen Chen? Mengapa sudah sampai saat ini mereka belum juga kembali? Apakah telah terjadi sesuatu hal kepada mereka? Tanya Chen Feng bergumam di dalam hatinya. Lalu Chen Feng pun menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mencari keberadaan dari tiga lebah penyerap Qi dan Chen Chen. Namun ketika Chen Feng menyebarkan kekuatannya, dia merasa seperti ada penghalang yang menghalangi kekuatan jiwanya. Hanya sebatas penghalang seperti itu, ingin menghalangi kekuatan jiwa di tingkat surga milikku. Sungguh menggelikan, rutuk Chen Feng. Setelah itu dengan santainya Chen Feng lalu mengerahkan kekuatan jiwa miliknya dan langsung menembus dinding penghalang yang menghalangi kekuatan jiwa miliknya itu, hingga akhirnya kekuatan jiwa yang Chen Feng keluarkan, dapat menemukan keberadaan aura dari saudara kedua lebahnya dan juga Chen Chen. Mereka sedang apa? Kenapa sepertinya ada di sebuah bangunan yang cukup besar yang berada tepat di tengah kota kerajaan Jinjun? Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan di sana, dan mengapa juga aku tidak dapat menemukan keberadaan Chen Nan? Apakah saudaraku itu tidak pergi bersama mereka? Gumam Chen Feng bertanya-tanya. Lalu dengan kekuatan batin miliknya, dia mencoba bertelekomunikasi dengan kedua saudara lebahnya. Saudaraku, sedang apa kalian di sana? Mengapa sampai pagi hari kalian belum juga kembali? Tanya Chen Feng. Lalu Chen Xiao si lebah penyerap Qi berwarna merah pun menjawab pertanyaan Chen Feng. Kak, kami sedang mengamati sesuatu yang besar. Dan beberapa saat lagi kami akan kembali, jawab Chen Xiao. Hingga tiba-tiba saja, Chen Nan si lebah penyerap Qi berwarna kuning muncul di hadapan Chen Feng, yang membuat Chen Feng tersentak terkejut. Kakak, apakah kakak sedang melamun sehingga tidak menyadari kehadiranku? Tanya Chen Nan menatap Chen Feng. Chen Nan, kau dari mana saja? Aku mencari auramu sejak tadi. Aku berpisah dengan saudara yang lain kak, karena aku menemukan sesuatu yang sangat penting. Oya Aoa yang sedang kakak lakukan. Tidak ada saudaraku. Aku hanya sedang berbicara dengan saudara Chen Xiao melalui kekuatan batinku, itu sebabnya aku tidak menyadari kehadiran dirimu, jawab Chen Feng. Memangnya saudara Chen Xiao berada di mana saat ini kak? Chen Xiao, Chen Mo dan Chen Chen sedang ada di sebuah bangunan yang berada di pusat kota kerajaan Jinjun, namun aku tidak mengetahui sedang apa mereka di sana. Karena Chen Xiao hanya berkata, bahwa mereka sedang mengamati sesuatu yang besar, ucap Chen Feng menjelaskan. Oh, ternyata begitu. Apakah kakak ingin kita pergi ke sana menyusul mereka? Tanya Chen Nan. Tidak perlu saudaraku. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mungkin beberapa saat lagi mereka akan kembali, oh ya saudara Chen Nan. Apakah kamu dan saudara-saudara lebah yang lain menemukan informasi yang bagus? Tanya Chen Feng menatap lekat. Tentu kak, tentu aku menemukan sesuatu yang bagus, jawab Chen Nan. Benarkah? Lalu informasi apa yang kamu dapatkan saudaraku? Tanya Chen Feng penasaran. Begini kak, ada sebuah kekuatan besar yang kelihatannya bukan dari benua menengah, telah hadir di benua menengah ini, tapi bukan untuk mengikuti kompetisi melainkan untuk mencari keberadaan kita, jawab Chen Nan membuat Chen Sreng menatap terkejut. Mencari keberadaan kita? Memangnya ada keperluan apa mereka mencari keberadaan kita? Aku merasa kita tidak pernah mencari masalah dengan kekuatan besar, kecuali sewaktu di dunia barat, sedangkan di dunia menengah ini, kita baru menginjakkan kaki di sini,
lalu bagaimana mungkin ada kekuatan besar yang bukan berasal dari benua menengah sedang mencari keberadaan kita, ucap Chen Feng mengernyitkan keningnya. Begini Kak, kekuatan besar yang aku maksud ini adalah klan iblis darah dari benua utama, ucap Chen Nan. Apa? Klan iblis darah? Bagaimana mungkin mereka mencari kita? Ataukah jangan-jangan mereka telah mengetahui keberadaan kita? Tanya Chen Feng memasang wajah terkejut. Tentang masalah itu, aku belum tahu pasti Kak. Tapi yang pastinya aku tahu, kekuatan mereka sangatlah besar dan hampir rata-rata dari mereka berada di ranah alam roh suci, dan beberapa praktisi dari ranah tingkat alam dewa tingkat ke-7 dan ke-9, mereka sangat bersungguh-sungguh mencari keberadaan kita, kata Chen Nan. Ini benar-benar masalah yang cukup besar, jika kita sampai bertemu dengan mereka, belum tentu kita dapat memenangkan pertarungan ini, guman Chen Feng di dalam hati. Sedangkan Chen Nan yang melihat Chen Feng terdiam, langsung memanggil Chen Feng. Kak, apakah kakak memiliki rencana untuk masalah ini? Kita harus segera menyusun rencana untuk mengantisipasi, jikalau kita bertemu dengan mereka dan bertarung dengan mereka. Benar yang kau katakan adikku. Andai mereka sampai menemukan kita, apa yang harus kita lakukan? Bertarung atau melarikan diri? Tanya Chen Feng sambil memikirkan jalan keluar yang tepat. Apakah dengan kekuatanku, aku dapat melindungi seluruh saudara-saudaraku? Apakah aku dapat melindungi mereka semua? Tanya Chen Feng dalam hatinya. Lalu tiba-tiba, Chen Feng pun teringat akan sesuatu. Cincin. Ya benar cincin pemberian Chen Chen adalah solusinya, jika Chen Chen saja sudah berasal dari dunia yang berbeda dari ketiga alam yang aku ketahui. Pasti cincin ini juga memiliki kekuatan yang tidak biasa, dan kemungkinan kultivator-kultivator dari klan iblis darah, tidak dapat menemukan aura keberadaan kami semua, karena sudah terhalang oleh cincin ini, ya benar-benar pasti begitu, gumam Chen Feng sambil mengelus-ngelus cincin pemberian dari Chen Chen yang telah dia pakai di jarinya. Melihat apa yang dilakukan oleh kakaknya, Chen Nan pun merasa heran. Kakak, apa yang kakak lamunkan? Aku rasa ini adalah masalah yang cukup serius, dan kita harus cepat membuat rencana. Mungkin jika aku dan para saudara lebah yang lain, begitu juga dengan Chen Chen dan kakak sendiri, aku yakin dapat bertarung melawan orang-orang dari klan iblis darah itu, tapi bagaimana dengan saudara yang lain? Tanya Chen Nan merasa risau. Benar apa yang kau risaukan ini adikku? Aku tahu kekhawatiranmu, tapi masalahnya saudaraku seluruh saudara-saudara yang lain sedang pergi untuk beberapa alasan yang aku perintahkan. Benarkah? Lalu bagaimana Kak? Tanya Chen Nan. Kita tunggu beberapa saat lagi, jika mereka semua telah kembali, kita harus segera membuat rencana, jawab Chen Feng. Hingga beberapa waktu kemudian, Chen Xiao, Chen Mo dan Chen Chen telah kembali ke dalam penginapan. Ayah. Aku telah kembali ayah, panggil Chen Chen langsung melesat terbang ke arah pundak Chen Feng. Kakak, maafkan atas keterlambatan kami, ucap Chen Xiao meminta maaf. Tidak apa-apa adikku, aku hanya ingin memastikan jika kau dan yang lain baik-baik saja, Chen Chen, kau pasti sangat bersenang-senang di luar sana ya? Tanya Chen Feng sambil mengelus tubuh kecil Chen Chen. Ya ayah, aku sangat bersenang-senang di luar sana, banyak sekali makanan yang lezat di luar sana ayah, jawab Chen Chen. Lalu tak lama berselang, Chen Xiao pun berkata kepada Chen Feng dengan nada serius. Kakak, aku melihat ada beberapa kekuatan yang menargetkan kita saat ini, dikarenakan adanya saudara Suyan, jadi mereka beranggapan kita berasal dari klan kecil yang berada di benua utama dan ingin mencari keuntungan di benua menengah ini, jadi ada beberapa klan yang mempunyai koneksi di benua utama dan ingin menghancurkan kita. Mereka tidak main-main kakak, mereka akan membunuh kita semua, kata Chen Xiao kepada Chen Feng. Apakah kalian mengenali beberapa dari klan itu? Tanya Chen Feng dengan serius. Tentu kan kak, tentu. Mereka berasal dari kekuatan utama di benua menengah, khususnya keluarga Zhao, keluarga Xiao, keluarga Luwu dan keluarga Qing. Keempat keluarga ini adalah kekuatan utama dari benua menengah yang mempunyai koneksi seperti keluarga Ji, klan pedang surgawi dan keluarga penguasa di benua utama, jelas Chen Xiao. Kurang ajar, kenapa masalah ini bisa berdatangan di saat bersamaan? Tanya Chen Feng. Memangnya ada apa kak? Apakah masih ada masalah, selain masalah yang kami kabarkan ini kak? Tanya Chen Mo penasaran. Lalu Chen Nan pun menjawab pertanyaan dari Chen Mo. Saudaraku, di saat aku mencari informasi, aku mendengar jika klan iblis darah telah tiba benua menengah ini, tepatnya di kerajaan Jinjun, kata Chen Nan.
Memangnya kenapa kalau klan iblis darah datang ke benua-benua menengah ini? Mungkin saja mereka ingin mencoba keberuntungan di kompetisi kenaikan level ini, timpal Chen Xiao. Tidak saudara-saudaraku, mereka datang untuk menargetkan kita, kata Chen Nan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chen Nan membuat kedua lebah penyerap Qi itu menjadi terkejut. Apa katamu saudara Chen Nan? Bagaimana mungkin mereka dapat menemukan kita? Ini baru masalah yang sangat besar, sarkas Chen Xiao panik. Kak, lalu bagaimana ini? Apakah kakak telah memiliki rencana untuk masalah ini? Tanya Chen Mo sambil melihat Chen Feng yang sedang memegang dagunya seperti sedang memikirkan sesuatu. Kita harus menunggu saudara-saudara yang lain untuk membahas masalah ini, jawab Chen Feng. Lebih baik sekarang jangan membuat tindakan yang tidak perlu, apalagi tampil di muka umum, ucap Chen Feng lagi. Hingga tanpa terasa waktu pun berlalu, kemudian 4 komandan iblis, serta Fan Mouji dan Fan Qiyong telah kembali. Mereka pun langsung menemui Chen Feng yang sedang duduk ditemani oleh ketiga lebah penyerap Qi di sebuah balkon tepat di belakang penginapan. Tuan, kami telah berhasil melaksanakan tugas yang Tuan berikan, kata keempat komandan iblis Fan Mo dan Fan Mouji sambil memberikan 2 buah cincin penyimpanan ruang itu. Cincin ini isinya hasil dari penjualan 1 buah botol pil dan pedang yang Tuan berikan sebelumnya, ucap komandan iblis Fan Mo dan Fan Mouji. Namun Tuan, kepala paviliun serta kepala kuil artefak sangat antusias dengan barang yang Tuan jual dan ingin mendapatkannya lebih banyak lagi dan mereka berani menaruh harga yang tinggi, kata komandan iblis Fan Mo dan Fan Mouji. Saudara-saudaraku, ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas masalah itu. Ada masalah yang lebih mengerikan lagi daripada membahas soal keuntungan, ucap Chen Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh tuannya, membuat mereka semua kebingungan, lalu bertanya kepada Chen Feng. Tuan, apakah ada masalah? Tanya Fan Mouji. Begini saudara Fan Mouji, beberapa waktu yang lalu ketika aku mencari informasi aku menemukan beberapa kultivator yang berasal dari klan iblis darah datang ke benua menengah ini dan menargetkan kita, kata Chen Nan menjelaskan. Mendengar hal itu, seluruh anggota kelompok Chen Feng merasa sangat terkejut. Dan itu salah satunya saudara-saudaraku, masih ada masalah yang lain, ada beberapa kekuatan besar di benua-benua menengah ini juga menargetkan kita, ucap Chen Xiao. Mengapa masalah datang bertubi-tubi menghampiri kita? Jika kekuatan besar di benua-benua ini menghampiri kita pasti dapat kita tangani, tapi mengapa di saat bersamaan datang klan iblis darah dengan niat mencari keberadaan kita, ucapan Fan Mouji bingung. Pantas saja, aku seakan merasakan fluktuasi dari garis keturunan darah milikku, di saat kita hendak melintasi kuil artefak, ucap Fan Qiyong. Benar yang dikatakan oleh saudara Fan Qiyong, aku juga seakan merasakan gejolak di dalam darahku, jika kita sampai ketahuan oleh mereka, pasti masalah ini akan semakin rumit, ucap Fan Mouji. Jadi jika sudah seperti itu bagaimana lagi kita harus bertindak? Tanya Komandan Iblis Dixin. Lawan-lawan, dendam lama kita juga harus kita tuntaskan, jawab Komandan Iblis Jisa. Ya, benar kita harus menyelesaikan dendam ini, kata Komandan Iblis Mayong. Tenanglah kalian semua, tenanglah saudara-saudaraku, masalah balas dendam. Kita masih jauh dari kata kuat, tahukah kalian orang-orang dari klan iblis darah itu berada di tingkat alam roh suci dan beberapa yang lain berada di dekat dana alam dewa tingkat ke-7 dan ke-9, jelas Chen Feng. Apa-apa, bagaimana itu mungkin? Jika sudah seperti itu, tamatlah kita, ucap Fan Mouji dan kelompok Chen Feng yang lain hanya bisa terdiam terkejut akan apa yang mereka dengar. Bab 323. Pendaftaran kompetisi. Tampaknya klan iblis darah telah mengetahui bahwa kita sudah mencapai ke alam atas, sehingga klan iblis darah mengirimkan beberapa kultivator dengan kekuatan seperti itu, kelihatannya kali ini klan iblis darah tidak main-main, mereka bertujuan untuk melenyapkan kita semua, ucap Fan Qiyong dengan tatapan panik. Benar yang saudara Fan Qiyong katakan, kali ini klan iblis darah sangat serius untuk membunuh kita semua, timpal Fan Hai. Kalian semua harus tenang. Tidak akan ada satupun kultivator di klan iblis darah yang akan mengenali aura milik kita, karena kalian semua telah memakai cincin yang aku berikan sebelumnya. Cincin itu bisa menyembunyikan seluruh aura serta kekuatan spiritual milik kita, jadi percayalah akan hal itu, timpal Chen Feng menjelaskan. Lalu Tuan, apakah tidak ada rencana yang akan kita lakukan? Tanya Komandan Iblis Jisa. Tidak, kita jalani saja hari-hari seperti sebelumnya. Tidak perlu bertindak yang berlebihan dan berbaurlah dengan keramaian yang ada di kerajaan Jin Jun ini,
serta jika ada kekuatan besar yang berasal dari benua menengah yang akan mengusik kita, aku punya cara tersendiri untuk menangkalnya, jawab Chen Feng tenang. Lalu Fan Mouji pun menelisik ke arah para saudaranya, namun dia tidak dapat menemukan keberadaan Pangeran Hualing dan juga Chang Ma. Apakah saudara Pangeran Hualing serta Chang Ma telah kembali dari pusat kota kerajaan Jinjun? Tanya Fan Mouji menatap panik. Belum saudaraku. Tidak perlu mengkhawatirkan mereka, karena seluruhnya telah aku percayakan kepada saudara Hualing dan Suyan, biarkan mereka menghadapi apapun yang ada di luar sana, jawab Chen Feng kepada Fan Mouji. Sedangkan di tempat di mana Pangeran Hualing, Chang Ma, serta Suyan berada, mereka berdiri di sebuah pelataran yang cukup luas yang dikerumuni oleh banyaknya kekuatan-kekuatan besar yang sedang berkumpul, untuk mendaftarkan kelompok mereka dalam kompetisi kenaikan level yang diadakan esok hari. Banyak pasang mata yang melirik ke arah Pangeran Hualing serta Chang Ma dengan tatapan begitu sini. Mengetahui hal itu, Suyan dengan cepat kembali melirik mereka dengan tajam, yang membuat para kultivator-kultivator itu menjadi gemetar ketakutan. Saudara Hualing, kelihatannya kita harus cepat-cepat pergi dari tempat ini, jika tidak akan ada banyak orang-orang yang akan mencari masalah dengan kita, bisik Chang Ma. Tidak perlu khawatir saudara Ma, jika kita tidak bisa menangani hal sepele seperti ini, maka kita tidak pantas untuk berada di samping Tuan, jawab Pangeran Hualing. Benar yang kamu katakan saudara Hualing, andai mereka berani bergerak menyerang dan mengganggu, maka kita juga harus berani untuk bergerak menyerang mereka. Walaupun banyaknya kekuatan-kekuatan besar yang ada di benua-benua ini, kita tidak perlu gentar, kata Suyan menimpali bisikian mereka. Saudara Suyan, tidak perlu sampai seperti itu juga, karena kalau kita melakukan hal itu, maka akan ada banyak kekuatan-kekuatan besar yang akan bersatu hanya untuk melawan kita. Jika itu sampai terjadi, maka kita akan mengalami kerepotan dan lagi aku sepertinya merasakan adanya sebuah getaran aura kekuatan yang tidak biasa di dalam pelataran ini, yang kelihatannya sedang menelusuri aura-aura kekuatan milik orang-orang ataupun kultivator yang ada di dalam pelataran ini, jelas Pangeran Hualing. Benar saudaraku, aku juga merasakan aura getaran yang ditimbulkan oleh kehadiran orang-orang itu, dan kelihatannya kalau aku tidak salah kehadiran mereka membuat aura dari garis keturunanku seakan ingin menyapa mereka, untung saja ada teknik rahasia yang diajarkan Tuan kepadaku dan juga ada cincin pemberian dari Tuan yang sudah kita kenakan, sehingga semua itu dapat terhalang, kata Suyan. Kalau begitu kita harus bergegas pergi dari tempat ini, setelah selesai mendaftarkan token giok milik kita, jawab Pangeran Hualing. Lalu Pangeran Hualing pun melangkah berjalan mendekati sebuah platform batu tempat pendaftaran kompetisi kenaikan level di kerajaan Jinjun itu berada. Setelah itu Pangeran Hualing pun meletakkan token giok miliknya di platform batu itu. Dan pendaftaran mereka pun telah selesai, selanjutnya Pangeran Hualing beserta kedua saudaranya bergegas akan meninggalkan pelataran dari kota kerajaan Jinjun itu. Namun ketika mereka sudah keluar dari tempat pelataran kota kerajaan itu, ada beberapa kultivator yang menghadang perjalanan mereka bertiga. Dan Suyan dengan sigap langsung mencengkram leher dari kultivator itu hingga tidak dapat berbicara. Lancang, berani sekali kau berbuat seperti itu. Cepat lepaskan tanganmu itu kalau tidak kau akan segera mati di tempat ini, ancam teman dari seorang kultivator yang dicengkram lehernya oleh Suyan. Lepaskan, lalu aku bertanya kepada kalian. Mengapa kalian menghalangi jalanku? Kami sedang terburu-buru saat ini, tapi kalian datang untuk mengganggu pergerakan kami, teriak Suyan marah. Melihat hal itu, dengan cepat Pangeran Hualing pun memanggil Suyan. Saudaraku, cepatlah lepaskan cengkraman tanganmu dari orang itu, kita dapat membicarakan hal itu dengan baik-baik, asteris rayu Pangeran Hualing. Maaf saudaraku, aku tidak dapat mengikuti apa keinginanmu itu, kamu terlalu lembek kepada mereka, sebab itu mereka semua berani bersikap kurang ajar kepada kita. Apakah kalian berpikir aku orang yang gampang kalian ganggu? Seru Suyan sambil mengeluarkan tekanan dari aura kekuatannya ke arah beberapa orang-orang itu, yang membuat beberapa orang-orang itu tersungkur jatuh ke bawah tanah. Sial, tekanan kekuatan ini sangat mengerikan. Ini benar-benar tekanan dari ranah alam roh suci, bagaimana ini mungkin? Bukankah menurut orang-orang itu mereka hanyalah berbohong atau hanya menggunakan teknik yang memungkinkan mereka dapat dilihat sebagai ranah alam roh suci? Akan tetapi ini benar-benar tingkatan alam roh suci, kurang ajar. Mereka semua telah menjadikan kita sebagai bahan percobaan, ucap para orang-orang itu.
Tuan, maafkan kami, semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman, kami salah orang Tuan. Tolong maafkan kami, bagaimana mungkin kami dapat mencari masalah dengan Tuan-Tuan? Benar ini hanya kesalahpahaman Tuan, ucap orang-orang itu memohon ampun. Saudara Suyan, cepat lepaskan orang-orang itu, ini semua hanya kesalahpahaman. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuan sebelumnya, ujar Pangeran Hualing mengingatkan saudaranya itu. Baiklah, kali ini kalian akan aku lepaskan, jika di kedepan hari kalian kedapatan lagi-lagi mencari masalah dengan kelompok kami, maka akan aku pastikan. Kalian akan menjadi abu, ancam Suyan sambil menghentakkan kakinya yang membuat beberapa kultivator serta kultivator yang ada di cengkraman tangannya terpental jauh, hingga menabrak sebuah dinding batu. Saudara Hualing, kita harus bergegas pergi dari tempat ini, ada begitu banyak kekuatan yang menuju ke arah kita, ajak Suyan lalu mengeluarkan 3 boneka iblis dari dalam cincin penyimpanan rangnya, lalu mengaktifkan lubang hitam teleportasi, hingga setelah itu mereka semua pun masuk ke dalam lubang hitam teleportasi itu dan mereka semua lenyap dari tempat tersebut. Bahkan tidak ada tersisa aura keberadaan dari mereka. Dan benar saja, setelah mereka menghilang beberapa waktu kemudian, begitu banyak kultivator-kultivator dengan kekuatan yang tidak biasa yang hadir di tempat itu. Di mana mereka? Mengapa kalian semua terluka seperti ini? Tanya salah satu kultivator itu yang baru saja tiba. Kalian semua kurang ajar, berani menipu kami. Bukankah awalnya kalian bilang salah satu pelindung mereka yang berada di ranah alam roh suci hanyalah kebohongan belaka? Kalian katakan itu hanyalah teknik penyamaran agar tidak diganggu oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari benua menengah ini. Apakah kalian tahu bahwa kekuatan dari ranah alam roh suci itu memang benar adanya? Dia pengawal dari kelompok itu memang benar-benar berada di ranah alam roh suci. Kami semua telah mendapatkan hukuman dari tekanan roh miliknya, hanya dengan menghentakkan kakinya saja, sudah merusak banyak kekuatan spiritual milik kami, dengan kata lain kalian benar-benar menjadikan kami sebagai bahan percobaan bagi kalian. Aku tidak mau tahu, kali ini kalian harus membayar ganti rugi atas luka-luka yang telah kami derita, ucap kultivator itu yang mendapatkan luka dari tekanan aura milik Suyan. Mendapat penjelasan dari kultivator itu, membuat kultivator-kultivator yang baru saja tiba itu menjadi terkejut dan ketakutan. Bagaimana mungkin itu benar-benar nyata? Apa kalian percaya hal ini? Hanya benua kecil seperti mereka. Mengapa memiliki praktisi di ranah alam roh suci? Ini tidak mungkin. Tapi itu adalah kenyataannya kawanku, itu semua tidak dapat kita pungkiri, jika pelindung mereka memang benar-benar berada di ranah alam roh suci. Ya benar, untuk kedepannya kami tidak akan pernah lagi berani mengusik keberadaan mereka. Benar temanku, orang-orang dari benua kecil itu sungguh pintar. Menyembunyikan orang-orang kuat di dalam keluarga mereka, kalau pelindung saja sudah berada di tingkat ranah alam roh suci, bagaimana dengan para tetua dan pemimpinnya? Aku tidak dapat membayangkannya. Terjadi perbincangan di antara kultivator-kultivator yang baru saja tiba yang berasal dari benua menengah itu. Mereka merasa bingung dan tidak percaya. Bab 324. Hari kompetisi tiba. Sementara itu, Pangeran Hualing, Changma dan Suyan, yang telah memasuki lubang hitam teleportasi akhirnya muncul tepat di belakang penginapan yang mereka singgahi, yang dimana di ruang belakang itu ada Chen Feng dan anggota kelompok Chen Feng yang lainnya. Chen Feng yang melihat lubang hitam teleportasi itu muncul, langsung berdiri dan menyambut kedatangan dari Pangeran Hualing, Changma dan Suyan yang keluar dari lubang hitam teleportasi itu. Tuan, kami menghadap Tuan, ucap Suyan menunduk hormat. Saudaraku, kelihatannya kalian dalam masalah, apakah terjadi sesuatu di tempat pendaftaran kompetisi kenaikan level di pelataran kota kerajaan Jinjun? Tanya Chen Feng masih menatap khawatir. Benar yang Tuan katakan, ada sedikit masalah di sana, oleh sebab itu aku menggunakan lubang hitam teleportasi untuk pergi dari tempat itu, jawab Suyan. Maaf Tuan, ada beberapa kultivator yang mencoba untuk memprovokasi kami, tapi untungnya ada saudara Suyan yang segera bertindak, jelas Pangeran Hualing. Akan tetapi kalian tidak menimbulkan banyak masalah bukan? Jika sampai itu terjadi, maka akan sangat gawat, ucap dan Mouji. Memangnya kenapa ada masalah apa? Sampai raut wajah kalian seperti itu. Tanya Suyan. Saudara Yan, apakah kamu bertindak berlebihan di sana? Jika memang seperti itu masalah ini akan semakin rumit, tebak Fan Mouji memasang wajah panik.
Apa Fan mau uji? Aku hanya memberikan pelajaran sedikit kepada para kultivator-kultivator yang sombong itu, jadi mana mungkin dapat menimbulkan situasi yang rumit, jawab Suyan. Begini Saudara Yan, saat ini ada kekuatan besar dari benua utama yang datang menghampiri benua-benua ini, yang dikhususkan untuk mencari keberadaan kita, ucap Komandan Iblis Fan Mo. Memangnya kekuatan mana yang berasal dari benua utama yang datang ke benua menengah yang menargetkan kita? Tanya Suyan penasaran. Klan Iblis Darah yang datang kemari khusus mencari keberadaan kita, jawab Chen Feng dengan serius. Mendengar perkataan dari Chen Feng, membuat Pangeran Hua Ling, serta Suyan menjadi terkejut. Timbul raut wajah yang tak percaya mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh tuannya itu. Tuan, aku mohon maaf atas tindakanku yang berlebihan. Aku benar-benar minta maaf Tuan, atas kesalahanku ini, ucap Suyan sambil berlutut menghadap ke arah Chen Feng. Ini juga bukan kesalahanmu saudaraku, yang datang pasti akan datang tidak peduli itu akan terjadi kapan, karena yang pastinya mereka pasti akan datang. Hanya saja waktunya yang kurang tepat. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh para saudara-saudara kita, belum cukup mampu untuk berhadapan dengan mereka secara langsung. Dikarenakan tingkatan dari basis kultivasi milik saudara-saudara sekalian dengan para kultivator-kultivator dari klan Iblis Darah sangat jauh berbeda, kata Chen Feng menjelaskan. Pantas saja sewaktu di pelataran tempat pendaftaran kompetisi kenaikan level garis darah keturunanku, aktif dan bergejolak di dalam tubuhku. Untung saja ada teknik serta cincin milik Tuan yang menekan semua itu, jika tidak pasti akan menimbulkan masalah, ucap Suyan menatap lirih. Lantas Tuan, apakah tindakan kita selanjutnya? Apakah Tuan dan saudara-saudara sekalian telah memiliki rencana untuk berhadapan dengan para praktisi dari klan Iblis Darah itu? Tanya Pangeran Hua Ling. Chang Ma yang mendengarkan perkataan dari Chen Feng dan seluruh anggota kelompoknya hanya kebingungan, lalu di dalam hatinya ia berpikir, ada maksud apa Chen Feng dan seluruh anggotanya dengan klan pusat iblis darah dari benua utama itu. Kelihatannya ada sebuah masalah besar yang terjadi di masa lalu, pikirnya di dalam hati. Tidak, kami belum mempunyai rencana sedikit pun untuk berhadapan langsung dengan para praktisi dari klan iblis darah dari benua utama itu, jawab Komandan Iblis Jisa. Lantas Tuan, apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Suyan. Kita tidak perlu melakukan apapun, cukup terus mengikuti kompetisi kenaikan level dari kerajaan Jin Jun ini dan selalu berbaur dengan banyaknya kultivator-kultivator dari benua menengah. Dengan adanya cincin itu, aku yakin tidak akan ada salah satu praktisi kuat dari benua utama ataupun benua menengah yang menyadari basis kultivasi milik kita yang asli. Dengan begitu kita dapat leluasa bergerak di dalam kompetisi kenaikan level ini. Tapi ingat, jangan sekali-kali berbuat yang mencolok, kecuali tidak ada banyak orang-orang ataupun praktisi di tempat kejadian, barulah kita dapat mengambil tindakan yang tegas kepada setiap kultivator ataupun kekuatan-kekuatan besar yang berada di benua utama ataupun benua-benua yang mencari masalah dengan kita, jawab Chen Feng menjelaskan kepada para kelompoknya. Baiklah jika itu perintah dari Tuan, maka kami semua hanya bisa mengikutinya, kata Suyan dan seluruh anggota kelompok Chen Feng yang lainnya. Hingga tanpa terasa pagi pun telah datang menyapa, dan hari kompetisi kenaikan level dari kerajaan Jin Jun sudah dimulai, seluruh praktisi-praktisi liar ataupun kekuatan-kekuatan besar dari benua kecil, benua menengah serta dengan penyamaran jenius-jenius muda dari kekuatan utama di benua utama, juga mengikuti kompetisi kenaikan level dari kerajaan Jin Jun ini. Seluruh praktisi-praktisi itu pun hadir di dalam pelataran istana kerajaan Jin Jun yang terletak tepat di halaman belakang dari istana kerajaan Jin Jun itu sendiri. Di tribun-tribun penonton, banyak perwakilan dari kekuatan-kekuatan besar yang hadir mengamati para perwakilannya yang ada di pelataran istana kerajaan Jin Jun. Bahkan di tribun utama, banyak perwakilan dari benua utama yang memasang kedua matanya dengan teliti memandangi serta menelusuri kekuatan-kekuatan kontestan yang berada di pelataran itu. Dan di tengah kerumunan praktisi-praktisi yang mengikuti kompetisi kenaikan level, Chen Feng dan seluruh anggota kelompoknya berbaur dengan keramaian itu sambil memasang mata mereka memandangi banyaknya kekuatan-kekuatan besar yang muncul di tribun-tribun penonton. Tuan, di tribun itu tidak salah lagi mereka adalah kultivator-kultivator dari klan iblis darah benua utama. Bisik Suyan kepada Chen Feng. Benar itu mereka. Aura yang sangat mengerikan terpancar dari dalam tubuh mereka. Ada juga dari kekuatan utama dari benua utama yang tidak lain mereka dari klan pedang surgawi.
Kekuatan mereka lebih mengerikan dari kultivator-kultivator yang dikirim oleh klan iblis darah. Kelihatannya kompetisi ini mereka jadikan untuk melatih kemampuan dari jenius-jenius muda mereka, jawab Chen Feng. Chang Ma yang mendengar perkataan dari Chen Feng pun menjawab. Benar-benar yang Tuan katakan, mereka benar-benar licik, kelakuan yang tidak pantas Tuan. Bagaimana mungkin orang dari benua utama mengirimkan jenius-jenius mereka datang ke kompetisi yang jauh lebih rendah levelnya dengan kekuatan milik mereka? Alhasil seluruh kemenangan akan diperoleh oleh para jenius-jenius mereka. Baru kali ini aku mengetahui hal semacam itu, rutuk Chang Ma geram. Saudara Ma, aku peringatkan kepadamu, jangan pernah mengungkapkan jati diri dari dirimu bahwasanya kamu berasal dari benua barat, apalagi sampai kau berkata kau berasal dari kerajaan Chang'an, ucap Chen Feng mengingatkan. Kenapa seperti itu Tuan? Apakah ada kekuatan-kekuatan dari benua utama yang akan mengincar kerajaan Chang'anku? Tanya Chang Ma penasaran. Ini hanya firasatku saja Saudara Ma. Jika sampai kita yang memenangkan seluruh kemenangan dari kompetisi kenaikan level ini, maka kerajaan milikmu akan menjadi arena pertempuran, yang dimana para kekuatan-kekuatan besar dari benua utama ataupun kekuatan-kekuatan besar dari benua menengah akan datang ke kerajaan Chang'an untuk merebut apa yang telah kita dapatkan, jawab Chen Feng menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chen Feng, membuat Chang Ma mengerti akan maksud dan tujuan yang akan terjadi nantinya. Baiklah Tuan Chen, mulai saat ini aku tidak akan memperkenalkan diriku sebagai kultivator dari kerajaan Chang'an lagi, kata Chang Ma mengerti. Saudara Ma, semua ini juga aku lakukan untuk seluruh rakyat dari kerajaan Chang'an buat apa mendapatkan keberuntungan, jika pada akhirnya seluruh rakyat dari kerajaan Chang'an akan menjadi korban, kata Chen Feng kembali. Chang Ma yang mendengar hal itu hanya mengangguk-nganggukan kepalanya saja. Kemudian tidak lama berselang, seseorang dengan memakai mahkota di atas kepalanya yang tidak lain dia adalah raja dari kerajaan Jin Jun melesat ke udara sambil menghadap ke arah para kontestan yang mengikuti kompetisi kenaikan level yang diadakan di kerajaan Jin Jun. Terima kasih. Terima kasih karena kalian semua telah memenuhi undangan yang telah aku sebarkan kepada kalian semua, untuk mengikuti kompetisi kenaikan level di kerajaan Jin Jun milikku. Aku tidak akan membuang-buang waktu kalian lagi. Di kompetisi kali ini, tidak ada seluruh tahapan seperti kompetisi-kompetisi kenaikan level sebelumnya. Karena pada saat ini tanah terlarang dari benua menengah telah terbuka, jadi tidak ada salahnya bagi kerajaan Jin Junku untuk mempersilahkan para kontestan kompetisi kenaikan level, untuk mencoba memasuki tanah terlarang di benua menengah ini. Tepat di belakangku ada sebuah bukit berawan, yang di dalamnya telah tersegel tanah terlarang Xingtian. Dikabarkan ribuan tahun yang lalu, tanah terlarang ini dibuat oleh seorang dewa kuno untuk melatih para murid-muridnya dalam mempelajari teknik-teknik berkultivasi. Beberapa hari yang lalu aku dan beberapa teman-teman dari keluarga utama di benua menengah, telah menelusuri tanah terlarang itu. Aku pastikan jika kalian beruntung pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Akan tetapi hal yang patut kalian waspadai di tanah terlarang Xingtian ini, sangatlah berbahaya. Banyak keanehan-keanehan di dalam tanah terlarang itu, belum lagi binatang darah dan binatang spiritual yang telah mencapai puncak ranah alam dewa di tingkat ke-9. Bahkan ada yang setara dengan alam roh suci, kalian harus mewaspadainya, ucap yang mulia raja dari kerajaan Jin Jun itu sambil melihat ke arah bukit tepat tanah terlarang Xingtian berada. Kalau begitu, aku tidak akan berbicara banyak lagi. Mulai saat ini dan detik ini juga, kompetisi kenaikan level dari benua menengah telah resmi aku mulai. Kalian semua dapat memasuki tanah terlarang Xingtian itu, ucap yang mulia raja dari kerajaan Jin Jun. Lalu tanpa berbasa-basi, seluruh kontestan dari seluruh kekuatan yang berada di benua menengah, benua kecil ataupun kekuatan utama dari benua utama, langsung melesat memasuki ke bukit berawan itu. Tidak ketinggalan Chen Feng juga memerintahkan kepada seluruh anggota kelompoknya, untuk terus berada di keramaian yang dapat menyamarkan penglihatan dari kekuatan-kekuatan besar dari benua utama ataupun benua-benua yang menargetkan mereka. Hingga pada akhirnya, mereka semua pun telah masuk ke dalam tanah terlarang Xingtian itu. Sementara itu, di tribun khusus tempat klan iblis darah benua utama berada, mereka terus mengawasi para kontestan yang memasuki tanah terlarang Xingtian itu. Mengapa para cecenguk-cecenguk dari alam bawah itu tidak terdeteksi sama sekali di kompetisi kenaikan level ini? Apakah informasi yang kita terima adalah kesalahan? Akan tetapi, jika mereka tidak muncul, mungkin benar juga tebakanmu ini.
Mana mungkin seorang kultivator-kultivator yang baru naik ke alam atas sudah dapat mengikuti kompetisi kenaikan level ini, itu benar-benar tidak mungkin. Tapi dikabarkan, anak muda yang membantai banyak anggota klan iblis darah dari alam bawah ataupun utusan yang dikirim dari klan pusat iblis darah di benua utama kita, telah banyak dibantai olehnya. Pastinya dia memiliki semacam harta pusaka yang berada di tingkat alam dewa atau bahkan dari tingkat alam suci. Dari sifat para anak-anak muda yang memiliki kekuatan semacam itu, pasti mereka akan datang ke tempat seperti kompetisi kenaikan level ini. Tapi mana mungkin kultivator dari alam dewa seperti mereka dapat lolos dari penglihatan kita atau jangan-jangan mereka memiliki sebuah harta pusaka yang dapat menyamarkan penglihatan ranah mereka dari praktisi-praktisi kuat semacam kita. Perkataanmu itu tidak masuk akal saudaraku. Bagaimana mungkin mereka memiliki harta pusaka semacam itu, mereka saja baru naik ke alam bukan? Tanda seru. Lalu bagaimana mungkin dapat memiliki harta pusaka semacam itu, sejak kapan alam atas khususnya benua-benua kecil tempat mereka dinaikkan dari alam bawah memiliki harta-harta pusaka yang sangat mempunyai kekuatan hebat? Aku yakin mereka pasti tidak akan datang kemari, cepat segera perintahkan para bawahan-bawahan untuk mencari mereka di sekitar benua menengah ini. Aku yakin mereka ada di sekitar benua menengah ataupun berada di hutan-hutan larangan, yang kemungkinan banyak tersimpan harta-harta pusaka serta senjata-senjata pusaka di dalamnya. Terjadi perbincangan hebat di antara para kultivator-kultivator dari klan iblis darah yang berasal dari benua utama itu. Mereka merasa kebingungan dan juga bimbang mencari keberadaan Chen Feng serta para kelompoknya. Bab 325. Tiba di tanah terlarang Xingtian. Sedangkan di tempat Chen Feng dan para kelompoknya berada, pada akhirnya Chen Feng dan seluruh anggota kelompoknya pun telah berhasil masuk ke dalam tanah terlarang Xingtian. Lalu mereka mulai berbisik mendekati Chen Feng. Tuan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tanya Komandan Iblis. Saudara Komandan Iblis, kalian pergilah ke arah utara dan ingatlah, jika bertemu dengan para jenius-jenius muda dari benua utama yang khususnya dengan jenius-jenius klan iblis darah, cepat pergi menghindar menggunakan lubang hitam teleportasi. Ingat jangan lupakan itu. Dan untuk saudara Fan Mouji, dan Qiyong dan juga Dan Hai, kalian pergilah ke arah selatan. Dan kalian saudara Hua Ling, saudara Changma dan Kau Suyan, pergilah ke arah timur seperti yang aku ucapkan kepada saudara Komandan Iblis juga, ingat. Tanda seru. Kalian semua harus berhati-hati, lakukan seperti yang aku ucapkan sebelumnya. Ingat itu, berbaurlah kalian dengan para kultivator-kultivator dari benua menengah, jika mereka mencoba untuk macam-macam dengan kalian, langsung bunuh, namun dengan cara yang tak terlihat. Dan jika kompetisi kenaikan level ini akan segera berakhir, ingatlah tempat ini. Kembalilah ke tempat ini, namun jika aku belum muncul, maka gunakanlah lubang hitam teleportasi. Aku telah menandainya tepat di belakang penginapan dan jika di belakang penginapan telah dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan yang akan mengganggu keberadaan kita, aku telah memberikan tanda dari lubang hitam teleportasi jauh dari benua menengah ini yang akan menuju ke benua utama. Ingatlah pesanku ini, kata Chen Feng kepada seluruh kelompoknya. Baiklah Tuan, baiklah. Kami semua mendengar perintah yang diucapkan oleh Tuan, jawab Fan Mouji langsung melesat pergi diikuti oleh Fan Qiyong dan Fan Hai. Serta Suyan, Pangeran Hua Ling dan Changma, juga ikut melesat pergi. Dan setelah melihat kepergian mereka, Komandan Iblis Fan Mo pun bertanya kepada Chen Feng. Tuan, apakah tidak apa-apa jika Tuan bepergian sendiri? Tanya Komandan Iblis Fan Mo merasa khawatir. Benar Tuan, bagaimana mungkin kami meninggalkan Tuan pergi seorang diri, timpal Komandan Iblis Jisa. Aku tidak akan apa-apa, tidak perlu mengkhawatirkanku, jawab Chen Feng. Jika begitu keinginan Tuan, maka kami akan pergi terlebih dahulu. Izin Komandan Iblis Fan Mo yang langsung melesat pergi diikuti oleh ketiga saudara Komandan Iblis yang lain. Lalu pada akhirnya Chen Feng pun melesat pergi untuk mencari sesuatu yang berharga di tanah terlarang Xingtian ini. Dan di tengah perjalanan, Chen Feng banyak menemukan praktisi-praktisi dari benua menengah yang sedang memperebutkan sesuatu yang berharga, namun Chen Feng sama sekali tidak menghiraukan, karena dia tahu ini. Di bagian depan dari tanah terlarang Xingtian ini, ada sesuatu yang berharga, maka dia terus melesat masuk lebih ke dalam dari tanah Xingtian itu. Kemudian setelah menyusuri cukup lama, akhirnya Chen Feng telah tiba di sebuah hutan yang sangat lebat, yang samar-samar dia merasakan aura kekuatan yang berasal dari dalam hutan lebat itu,
lalu Chen Feng pun turun ke tanah, sambil memanggil ketiga lebah penyerap ki. Kakak, auranya sangat menyegarkan tubuh kami, kelihatannya auranya berasal dari dalam hutan itu, apakah kami boleh menyusuri hutan itu untuk mencari makanan yang pas buat kami? Tanya lebah penyerap ki berwarna merah Chen Xiao. Benar kakak, kami juga bisa mencari barang bagus untuk kakak nantinya, timpal Chenan. Jika memang itu kemauan kalian, pergilah. Namun ingat satu hal, jika kita sudah mempunyai banyak masalah, jadi jangan sampai menambah beban kita lagi, dan ingatlah juga, agar kalian selalu berhati-hati. Jangan sampai kalian tertangkap oleh beberapa kekuatan utama dari benua utama yang hadir di tanah terlarang Xingtian, ucap Che Feng kepada ketiga lebah. Dan satu hal lagi, jika kalian mendapat informasi tentang adanya kolam darah spiritual, maka cepat kabarkan kepadaku, ujar Chen Feng kembali. Mendengar perkataan Chen Feng, membuat ketiga lebah penyerap ki itu menjadi terkejut. Apakah tujuan kakak kemari hanya untuk mencari kolam darah spiritual? Tanya Chen Mo penasaran. Ya benar adikku, dengan merendam dalam kolam darah spiritual itu, maka aku yakin para praktisi-praktisi yang dikirim oleh klan iblis darah benua utama, akan dapat aku tangani dengan mudah, sedangkan mengenai harta-harta pusaka, serta senjata-senjata pusaka yang ada di dalam tanah terlarang Xingtian ini, aku tidak terlalu menginginkannya. Tapi jika itu sangat bagus, ambil saja, jawab Chen Feng. Baiklah kak, kalau begitu. Kami akan pergi sekarang juga, jika kami menemukan informasi dari kolam darah spiritual, maka kami akan segera mengabarkannya kepada kakak, ucap Chen Xiao si lebah penyerap ki berwarna merah. Lalu ketiga lebah penyerap ki itu pun masuk ke dalam hutan yang lebat itu, sementara Chen Feng, melesat menyusuri di bagian hutan tersebut, karena dia mencium adanya beberapa tanaman obat yang sangat dia inginkan. Dan tidak lama berselang, Chen Feng pun menemukan asal dari tanaman obat yang dia cium sebelumnya. Benar saja, ini adalah rumput suci. Dia dapat meningkatkan niat pedangku ke tahap selanjutnya, yaitu hati pedang. Dan itu adalah bunga teratai ungu, sedangkan yang di sana itu adalah bunga tulip api, benar-benar tanaman yang sangat langka, gumam Chen Feng merasa senang. Setelah itu Chen Feng pun menghisap masuk seluruh tanaman-tanaman obat-obatan itu agar masuk ke dalam cincin penyimpanan ruang miliknya. Sudah selesai, aku harus segera masuk ke dalam hutan agar mendapatkan sesuatu yang lebih bagus, ujar Chen Feng kembali. Namun ketika dia hendak melesat pergi masuk ke dalam hutan, tiba-tiba ada 6 praktisi yang muncul di hadapannya dan menghadang jalannya. Hei bocah berhenti kau, teriak salah satu dari praktisi itu. Sepertinya di tempat inilah aku telah mencium beberapa wangi dari tanaman obat-obatan langka itu, tapi mengapa sekarang sudah menghilang, kata salah satu praktisi itu yang kelihatannya dia adalah seorang alkemis atau ahli ilmu pengobatan. Apakah kau tidak salah menciumnya? Tanya temannya. Bagaimana mungkin dia salah, dia adalah seorang alkemis, atau ahli dalam ilmu pengobatan, jadi sudah pasti dia berkata yang sebenarnya, ucap temannya yang satu lagi. Jika begitu, aku yakin jika tanaman obat-obatan itu telah diambil oleh bocah itu, tunjuk seorang alkemis itu ke arah Chen Feng. Benarkah begitu? Dasar kurang ajar, maki pria satunya merasa geram. Lalu dia pun langsung melangkah mendekati Chen Feng. Hei bocah! Cepat serahkan tanaman obat-obatan yang telah kau ambil dari tempat ini. Kemungkinan aku hanya akan mematahkan kakimu saja jika kau mau memberikannya, ancam praktisi itu sambil menunjuk ke arah Chen Feng. Maaf tuan, apakah kalian tidak salah? Aku sudah berada di tempat ini dari tadi, tapi aku tidak menemukan tanaman obat-obatan yang tuan maksud, jawab Chen Feng menjelaskan. Bohong, kalau memang begitu, cepat serahkan cincin penyimpananmu, agar aku yang memeriksanya, paksa alkemis itu. Apakah kalian tidak berbuat keterlaluan? Memeriksa cincin penyimpanan dari praktisi lain, yaitu cincin penyimpanan. Bukankah itu sebuah perampokan? Apalagi aku hanyalah seorang junior, apakah kalian semua tidak malu jika seluruh praktisi-praktisi dari benua menengah ini mendengar tindakan kalian kepada seorang junior sepertiku? Seru Chen Feng menolak permintaan mereka. Omong kosong, jika kau tidak ingin menyerahkannya kepadaku, maka aku akan mengambilnya dengan paksa, teriak praktisi itu langsung melesat ke arah Chen Feng sambil mengeluarkan aura tekanan yang dia keluarkan dari dalam tubuhnya. Lalu dengan tinju di tangannya, dia mencoba memukul wajah Chen Feng. Anak itu pasti mati di tangan Gong Chan, dia sendiri adalah kultivator di ranah alam dewa tingkat 7 puncak, sedangkan bocah itu hanya ada di tingkat ranah alam dewa tingkat kelima.
Bocah itu pasti mati, gumam praktisi-praktisi yang ada di belakang Gong Chan. Namun detik kemudian, kejadian yang mengejutkan pun terjadi, tinju milik praktisi yang bernama Gong Chan dapat ditahan dengan hanya menggunakan telunjuk jari Chen Feng. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tinju dari Gong Chan dapat ditahan oleh bocah itu, hanya dengan menggunakan satu jarinya? Bukankah itu benar-benar sangat tidak mungkin? Terjadi perbincangan di dalam kelompok praktisi-praktisi dari teman yang menyerang Chen Feng, sedangkan praktisi yang bernama Gong Chan sendiri langsung melayangkan tendangannya karena ia melihat tinjunya dapat ditahan oleh Chen Feng, namun lagi-lagi tendangan dari kaki Gong Chan itu dapat dihalang hanya dengan satu tangan Chen Feng. Hei bocah, ternyata kau memiliki sedikit kemampuan ya, ejek Gong Chan sambil melesat mundur beberapa langkah ke belakang. Tuan-tuan, aku tidak ingin mencari masalah dengan kalian, jadi biarkan aku pergi, izin Chen Feng dengan sopan. Tentu kami tidak menghalangimu untuk pergi, namun cepat serahkan tanaman obat-obatan yang sebelumnya berada di tempat ini, jawab ahli pengobatan itu. Maaf tuan, bukankah sebelumnya telah aku katakan kepada tuan-tuan sekalian, bahwa tidak ada tanaman obat-obatan di sini, di saat aku berada di tempat ini, jawab Chen Feng menjelaskan lagi. Namun seluruh praktisi-praktisi itu masih tidak yakin akan jawaban dari Chen Feng. Sudah tidak perlu terlalu banyak omong kosong kau terhadap bocah ini, langsung serang dan direbut cincin penyimpanan ruang miliknya Gong Chan, ucap para rekannya. Mendengar hal itu, Gong Chan pun langsung melesat ke arah Chen Feng dengan niat membunuh. Sebenarnya aku tidak sedang dalam keadaan ingin membunuh orang, aku telah menahannya ketika sampai di kota kerajaan Jinjun ini, tapi jika kalian semua ingin mati, maka aku akan mengabulkannya, kata Chen Feng mengeluarkan tekanan dari aura kekuatannya. Sombong kau bocah, hanya berada di ranah alam dewa tingkat kelima. Kau pikir itu sudah menjadi kuat? Seru mereka mengeluarkan kapak miliknya dan menyerang Chen Feng. Tapi dengan secepat kilat, Chen Feng telah hilang dari pandangan Gong Chan dan muncul tepat di belakang Gong Chan. Lalu Chen Feng merentangkan jari-jarinya tepat di atas kepala Gong Chan dengan menggunakan kekuatan Yin dan Yang miliknya. Chen Feng menghisap seluruh esensi sejati bahkan inti-inti suci milik Gong Chan hingga masuk ke dalam tubuhnya. Kejadian itu pun membuat seluruh praktisi-praktisi yang merupakan teman dari Gong Chan itu menjadi terkejut dan ketakutan. Mereka tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Gong Chan dapat dikalahkan hanya dengan satu serangan? Terlebih lagi teknik dari bocah itu amatlah sangat menakutkan, ucap beberapa praktisi itu merasa terkejut. Selanjutnya giliran kalian, kata Chen Feng dan langsung melesat ke arah praktisi-praktisi itu. Apakah kau merasa kekuatanmu dapat dibandingkan dengan kami bocah? Kau salah besar, kami berlima sudah berada di ranah alam dewa tingkat ke-7 puncak. Bagaimana mungkin kau dapat mengalahkan kami semua dengan mudah? Sadar dirilah engkau anak muda. Namun belum selesai mereka berbicara tiba-tiba seluruh praktisi-praktisi itu pun tidak bisa bergerak sama sekali, lalu tubuh mereka mengucurkan banyak darah dari setiap sisinya. Apa ini? Apa ini? Sejak kapan kau telah melukai kami? Siapa kau sebenarnya? Mengapa hanya di ranah alam dewa tingkat kelima, dapat membunuh kami berlima, hanya dengan menggunakan satu serangan? Tanya praktisi-praktisi itu sambil berjatuhan ke tanah dan mati menjadi ketiadaan. Bukankah dari awal aku telah mengatakan kepada kalian, akan tetapi mengapa kalian semua tidak mendengarkannya? Padahal aku telah berjanji kepada saudara Hua Ling untuk tidak bertindak gegabah, akan tetapi kalian terus memaksaku, jadi jangan salahkan aku jika sudah begini, gumam Chen Feng. Setelah itu Chen Feng mengambil seluruh cincin penyimpanan ruang milik praktisi-praktisi yang berhasil ia bunuh. Kelihatannya tidak ada kata untuk berhenti, jika sudah menjadi seorang pembunuh kalian semua jangan salahkan aku jika aku akan membunuh orang-orang yang akan mencari masalah dengan diriku, ucap Chen Feng sambil melesat masuk ke dalam hutan lebat itu. Kelihatannya aku harus segera memurnikan tanaman-tanaman obat ini untuk memperkuat kekuatanku, apalagi dengan rumput pedang suci ini, aku harus segera memurnikannya agar cepat naik ke tingkat niat pedang yang selanjutnya yaitu penyatuan hati dengan pedang, gumam Chen Feng melesat pergi mencari tempat untuk memurnikan semua tanaman-tanaman obat yang telah ia dapatkan. Setelah melesat cukup jauh masuk ke dalam hutan, Chen Feng pun turun mendarat ke tanah. Kelihatannya tempat itu cocok untukku memurnikan tanaman obat-obatan ini, sambil berkultivasi meningkatkan kekuatan spiritual milikku, kata Chen Feng lalu melangkah berjalan menuju sebuah gua yang ada tepat di hadapannya.
Lalu dengan menyebarkan kekuatan jiwanya, ia memeriksa keadaan di dalam gua tersebut. Kelihatannya gua ini sangat aman, tidak ada jejak-jejak kehidupan di dalamnya. Walaupun dahulunya tempat ini merupakan rumah bagi salah satu binatang spiritual, namun saat ini telah ditinggalkan. Chen Feng pun membuat segel di tangannya dan melemparkan bendera-bendera formasi untuk menyamarkan tempat yang akan ia gunakan, guna memurnikan tanaman-tanaman obat dan berkultivasi. Setelah berhasil membuat dinding pelindung untuk penyamaran gua itu, Chen Feng pun masuk ke dalam gua itu. Dan sesudah memasuki gua tersebut, Chen Feng tidak membuang-buang waktu lama, pun segera mengeluarkan tripod pemurnian pil miliknya dan memasukkan seluruh tanaman-tanaman obat-obatan yang telah ambil sebelumnya untuk memurnikan seluruh tanaman-tanaman obat-obatan itu. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh, tepatnya di tempat genius-genius muda yang berasal dari benua utama berada, telah terjadi perdebatan antara para jenius-jenius dari klan utama. "Oh, kalian rupanya jenius-jenius muda dari klan pedang surgawi," ucap salah seorang dari jenius muda dari klan iblis darah. "Oh, ternyata kau Fan Li, apakah menurutmu aku boleh berada di tempat ini?" tanya jenius muda dari klan pedang surgawi yang bernama Qian Luo. "Apakah klan pedang surgawi kalian tidak dapat menemukan tempat lain untuk mencari sebuah keberuntungan? Mengapa harus berada di tempat kami juga? Apakah kalian mencoba untuk memprovokasi kami?" tanya jenius muda dari klan iblis darah yang bernama Fan Li. "Bagaimana mungkin aku hendak memprovokasi kalian? Bukankah tanah terlarang Xingtian ini merupakan tempat kompetisi kenaikan level dari benua menengah, bukan tempat milik klan iblis darah? Oleh karena itu semua praktisi-praktisi dari alam atas ini berhak menjajaki seluruh tempat-tempat di tanah terlarang Xingtian ini, dengan catatan dia memiliki kekuatan yang dapat diakui oleh praktisi-praktisi yang lain. Bukankah begitu teman Fan Li? Aku bukan temanmu Qian Luo, sejak kapan kita berteman? Aku peringatkan kepadamu, tempat ini adalah tempat pertama kali jenius-jenius muda dari klan iblis darah kami yang menemukan. Jadi aku harap kalian jenius-jenius muda dari klan pedang surgawi, untuk segera hengkang dari tempat ini," titah Fan Li. "Apakah kau mengancam kami? Ingatlah status dari kalian Fan Li, berani sekali kau mengancam klan pedang surgawi milikku. Apakah kau sudah bosan hidup?" tanya Qian Luo. "Apakah kau pikir aku takut denganmu Qian Lu? Kita sama-sama berada di ranah alam dewa tingkat ke-8 puncak. Aku tidak yakin jika aku kalah darimu," ucap Fan Li. Lalu dia pun mengeluarkan aura kekuatan sejati miliknya, yang menggetarkan seluruh wilayah di sekitar mereka. "Hanya dengan mengeluarkan kekuatan sejati seperti itu, kau pikir kau sudah hebat Fan Li? Apakah kau pikir aku tidak mempunyai kekuatan seperti itu juga?" teriak Qian Lu juga mengeluarkan kekuatan sejati miliknya yang tidak kalah mengerikan dari milik Fan Li. Bab 326. Tiga jenius dari klan utama. Di saat para jenius-jenius dari klan iblis darah dan klan pedang surgawi sedang bertikai, tiba-tiba saja jenius-jenius muda dari keluarga Ji muncul di samping mereka. "Apakah begini kelakuan dari kelompok utama dari benua utama? Sungguh sangat mengecewakan. Apa yang sedang kalian lakukan ini, sama seperti orang-orang rendah yang ada di benua barat," hina salah satu jenius muda dari keluarga Ji itu. Mendengar hinaan yang dilontarkan oleh seseorang yang belum mereka kenal, atau ketahui, membuat kedua jenius dari klan utama dari benua utama yang sedang bertikai itu menjadi meradang. Mereka menatap tajam ke wajah jenius dari keluarga Ji itu. "Siapa kau? Lancang sekali kau berkata seperti itu kepadaku," seru Qian Luo tidak terima. "Benar, siapa yang memiliki mulut seperti itu? Akan aku hajar mulutnya sampai hancur," timpal Fan Lei sambil melirik ke samping kanannya. "Ternyata kau Ji Hyun," ucap Fan Lei menatap tajam. "Ya, ini aku. Kenapa? Apakah kalian juga ingin mencari gara-gara denganku? Kemarilah kalian berdua lawan aku, jika kalian memiliki kemampuan," tantang Ji Hyun sambil mengacungkan tangannya untuk menantang mereka berdua. "Kami memiliki basis kultivasi di tingkat yang sama, akan tetapi Ji Hyun memang lebih kuat dari diriku," gumam Qian Luo di dalam hati. Kekuatannya memang sangat hebat, karena keluarga Ji benar-benar keluarga nomor satu di benua utama saat ini, bahkan mereka memiliki hubungan yang dekat dengan penguasa, gumam Fan Lei di dalam hatinya. Melihat mereka berdua hanya terdiam, Ji Hyun pun langsung bertanya kepada mereka berdua. "Mengapa kalian berdua hanya diam saja? Apakah kalian tidak berniat untuk bertikai kembali?"
Jika begitu, baguslah, ucap Ji Hyun sambil melangkah berjalan menuju ke reruntuhan yang sebelumnya diperebutkan oleh jenius-jenius muda dari klan Iblis Darah dan jenius-jenius muda dari klan Pedang Surgawi. Lalu Ji Hyun memerintahkan kepada seluruh kawannya, untuk menyerang dinding pelindung yang menyelimuti reruntuhan yang ada di depannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Hyun, seluruh jenius-jenius muda dari keluarga Ji itu pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk menyerang ke arah dinding pelindung yang menyelimuti reruntuhan tersebut. Setelah itu Ji Hyun pun melirik ke arah Fan Lei dan Qian Luwei. Kalian semua, apa yang kalian tunggu? Cepat bantu aku untuk menghancurkan dinding pelindung itu. Jangan kalian pikir hanya dengan kekuatan kalian dapat untuk menghancurkan dinding pelindung ini. Bahkan kami semua dari jenius-jenius muda keluarga Ji harus bersatu untuk menghancurkan dinding pelindung ini, panggil Ji Hyun kepada mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Hyun, membuat Fan Lei serta Qian Lou memerintahkan kepada jenius-jenius muda dari klannya masing-masing, untuk mengeluarkan kekuatan spiritual milik mereka guna menghancurkan dinding pelindung yang melindungi reruntuhan tersebut. Di saat yang bersamaan, 3 lebah penyerap Qi, ketiga adik Chen Feng, hadir di tempat para jenius jenis muda dari benua utama yang sedang mencoba menghancurkan dinding pelindung yang melindungi reruntuhan itu. Saudaraku, kelihatannya di dalam reruntuhan itu terdapat barang-barang bagus, ayo kita masuk dan menghabiskan seluruh barang-barang bagus itu untuk kakak, ajak Chen Mo. Benar saudaraku, mari kita pergi. Kemudian ketiga lebah penyerap Qi itu pun langsung menyalip menempel di aura dari dinding pelindung yang melindungi reruntuhan itu. Dengan kekuatan menghisap Qi milik mereka, pada akhirnya dengan mudah ketiga lebah itu pun berhasil memasuki bagian dalam dari dinding pelindung. Aura dingin yang sangat menyegarkan, benar-benar sangat nikmat, kata Chen Mo. Benar saudaraku, aura ini lebih nikmat dari aura sebelumnya yang kita hisap di dalam perjalanan menyusuri hutan-hutan lebat ini, ujar Chen Xiao. Ya benar saudaraku, tubuhku terasa amat bugar, serasa terlahir kembali dengan menghisap aura dingin ini. Ayo kita masuk ke dalam reruntuhan itu, pasti di dalam reruntuhan itu memiliki aura yang lebih dingin dari bagian luarnya, ajak Chen Nan kepada kedua saudaranya. Lalu Chen Nan pun terbang memasuki bagian dalam dari reruntuhan itu, diikuti oleh Chen Xiao dan Chen Mo dari belakang. Kembali di tempat Chen Feng berada, tripod miliknya yang tengah memurnikan tanaman-tanaman obat yang sebelumnya ia dapatkan, mulai bergetar hebat, yang menandakan bahwa pemurnian obat-obatan miliknya sedikit lagi akan berhasil. Melihat hal itu Chen Feng mengeluarkan bloodline miliknya yang berisikan energi guntur 9 naga surgawi, lalu ia arahkan ke arah tripod pemurnian pil miliknya itu. Hingga yak lama kemudian, setelah Chen Feng memberikan energi guntur ke dalam tripod itu, tiba-tiba tutup dari tripod terbuka dengan cukup keras, lalu aura kuning emas membumbung tinggi melewati dinding gua hingga menembus langit yang jauh. Kejadian itu pun, dilihat oleh seluruh praktisi-praktisi yang berasal dari seluruh kekuatan yang berada di alam atas yang berada di dalam tanah terlarang Xingtian. Yang membuat seluruh praktisi-praktisi itu menjadi antusias. Itu pasti energi dari harta tingkat suci. Benar, aura emas itu menandakan bahwa adanya sebuah harta ataupun pusaka di tingkat suci. Mari kita melesat ke arah tempat itu, ajak para praktisi-praktisi yang ada di tanah terlarang Xingtian. Sedangkan Chen Feng, dia langsung tersenyum. Sambil mendengus dingin Chen Feng pun berkata, akhirnya aku berhasil memurnikan pil kebangkitan suci ini. Akan tetapi hal ini pasti diketahui oleh banyak kekuatan-kekuatan yang mengikuti kompetisi kenaikan level di tanah terlarang Xingtian ini. Pasti tidak lama lagi mereka semua akan hadir di tempat ini, benar-benar sangat merepotkan. Lalu Chen Feng dengan tangannya memegang sebuah cawan menarik ke-20 pil kebangkitan suci yang berhasil ia murnikan sebelumnya. Setelah itu ia pun mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan ruang miliknya dan memasukkan satu persatu pil kebangkitan suci itu ke dalam botol giok dan hanya meninggalkan satu yang paling istimewa karena dipadukan dengan rumput pedang suci yang akan ia gunakan sendiri untuk meningkatkan kekuatan dari niat pedangnya menjadi tingkat hati pedang yaitu penyatuan manusia dengan pedang itu sendiri. Tak lama Chen Feng pun menelan pil kebangkitan suci yang memiliki 12 garis pada setiap sisi dari pil itu, hingga masuk ke dalam mulutnya. Aku harus segera berkultivasi untuk memurnikan esensi sejati dari pil kebangkitan suci ini, gumam Chen Feng sambil berkultivasi untuk memurnikan pil kebangkitan suci yang baru ia murnikan. Sementara itu seluruh anggota kelompok Chen Feng yang telah menyebar ke segala penjuru, kini telah mendapatkan tempat-tempat yang memiliki aura penindasan yang cukup kuat,
yang kelihatannya di dalam tempat-tempat itu terdapat harta-harta serta senjata-senjata pusaka yang tersimpan di dalamnya. Akan tetapi, banyak kekuatan-kekuatan besar dari benua menengah yang hadir di tempat-tempat itu. Lalu mereka berinisiatif mengubah penampilan mereka berbeda dari sebelumnya, sehingga mereka dapat berbaur dengan para kekuatan-kekuatan besar dari benua menengah tersebut. Bab 327. Pencarian para kelompok Chen Feng. Kemudian rombongan dari 4 komandan iblis pun melangkah berjalan mendekati rombongan para kekuatan dari benua menengah itu. Tampak mereka tengah mencoba memecahkan beberapa larangan yang melindungi sebuah bangunan. Kelihatannya terdapat banyak harta pusaka di dalamnya bangunan itu, Saudara Fan Mo. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tanya Komandan Iblis Dixin. Tidak ada, Saidarku. Kita hanya harus mengamati pergerakan dari praktisi-praktisi itu, jawab Komandan Iblis Fan Mo. Benarkah? Tapi bagaimana jika mereka berhasil memecahkan larangan tersebut? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Komandan Iblis Mayong. Apalagi kalau bukan mengikuti mereka masuk ke dalam bangunan itu, jawab Komandan Iblis Dixin. Benar apa yang dikatakan oleh Saudara Dixin, kita harus ikut memasuki bangunan itu, barangkali ada beberapa keberuntungan di dalam bangunan itu untuk kita dapatkan. Tapi ingat saudara-saudaraku, jangan sekali-kali mencoba memprovokasi mereka, timpal Komandan Iblis Fan Mo menjelaskan. Lalu andai mereka mendapatkan harta pusaka yang bagus, apakah kita tidak usah bertindak untuk mengambilnya? Tanya Komandan Iblis Cisa. Tidak perlu merebut apa yang mereka dapatkan, akan tetapi jika mereka menemukan sesuatu yang bagus untuk Tuan, terlebih lagi untuk menaikkan kultivasi yang Tuan miliki, dan bermanfaat untuk menaikkan kekuatan spiritual untuk Tuan juga, maka kita harus merebutnya dengan cara apapun, jawab Komandan Iblis Fan Mo. Lalu tak lama berselang, pada akhirnya serangan yang dilancarkan oleh praktisi-praktisi dari benua menengah itu, berhasil memecahkan penghalang yang ada di bangunan itu. Dan selanjutnya tidak menunggu waktu yang lama, seluruh kekuatan-kekuatan yang berasal dari benua menengah yang berada tepat di depan bangunan-bangunan itu, langsung melesat masuk ke dalam bangunan. Melihat hal tersebut, Komandan Iblis Fan Mo juga mengajak ketiga saudaranya untuk ikut memasuki bangunan yang ada di hadapan mereka. Ayo kita juga harus masuk ke dalam bangunan itu, ajak Komandan Iblis Fan Mo langsung melesat masuk ke dalam bangunan tersebut. Di belakangnya diikuti oleh ketiga komandan iblis dari ras iblis Asura. Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok Fan Hai, Fan Mouji dan juga Fan Qiyong. Mereka juga melesat masuk ke sebuah paviliun, yang pada awalnya ada larangan yang telah dipecahkan oleh kelompok-kelompok praktisi dari benua-benua menengah yang lain. Lalu mereka semua langsung masuk ke dalam sebuah paviliun yang telah terbuka itu. Dan di tempat yang berbeda, tepatnya di tempat Pangeran Hualing, Changma serta Suyan, mereka saat ini tengah berada berkerumun berbaur dengan kekuatan-kekuatan utama dari benua menengah yang telah memasuki sebuah gua. Dan di dalam gua itu terdapat sebuah dimensi lain yang mempunyai bangunan-bangunan seperti kuil. Saudara Suyan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Pangeran Hualing. Saudara Hualing, Tuan telah memerintahkanmu untuk memimpin kami dalam misi ini, jadi sudah pasti jika kaulah yang harus memutuskan akan pergi kemana kita sekarang ini, aku yakin Tuan tidak salah menilai kemampuanmu itu, tolak Suyan kepada Pangeran Hualing. Tidak Saudara Suyan, aku merasa tidak enak hati karena Saudara Suyan lebih memiliki kekuatan yang besar dibandingkan aku, sangkal Pangeran Hualing. Apa yang kau katakan ini Saudara Hualing? Asal kau tahu saja, tanpa otak yang pintar, maka kekuatan tidak terlalu dibutuhkan, justru kamulah yang memiliki otak yang pintar, maka dari itu Tuan memilihmu menjadi pemimpin dari misi ini, jadi aku akan selalu mengikuti perintah Tuan agar mengikutimu dan mendengar apapun perintah apa yang kamu berikan kepada kami. Baiklah kalau begitu, mari kita pergi menuju ke bangunan kuil itu, ajak Pangeran Hualing sambil melesat ke arah kuil yang berada di tingkat paling bawah. Mendengar ajakan Pangeran Hualing, Changma pun langsung mengajukan pertanyaan. Saudara Hualing, mengapa kita pergi ke kuil yang berada di paling bawah? Bukankah harta-harta berkualitas tinggi pasti berada di tingkat paling atas? Serta di kuil bagian bawah ini, pasti hanya ada harta di tingkat yang rendah, lalu mengapa kamu memilihnya Saudara Hualing? Tanya Changma penasaran. Yang kau ucapkan itu memang benar Saudara Changma, akan tetapi di kuil tingkat atas itu, pastinya telah ramai dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan utama dari benua menengah ini,
jadi tampaknya kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang bagus di kuil tingkat atas itu, jawab Pangeran Hualing. Tunggu, mengapa saudara Hualing berkata seperti itu? Bukankah ada saudara Suyan yang ada di dekat kita? Aku yakin dengan adanya dia, pasti seluruh harta-harta di dalam kuil itu yang berada di tingkat tinggi ataupun suci akan menjadi milik kita. Kata Chang Ma, maaf saudara Ma, sebenarnya mayoritas utama kita bukanlah harta-harta di tingkat tinggi ataupun di tingkat suci. Melainkan mencari informasi di mana letak keberadaan dari kolam darah spiritual, mengenai tentang harta-harta itu jika memang berjodoh dengan kita maka masih ada kesempatan untuk memilikinya, kari setiap harta di tingkat tinggi ataupun di tingkat suci pasti ingin memiliki tuan dengan kekuatan yang besar, mereka tentunya memiliki kesadaran seperti itu, jadi saudara Ma tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika kita tidak mendapatkannya di dalam kuil-kuil ini, yang aku tahu di dalam tanah terlarang Xingtian ini pastinya banyak tempat-tempat yang menyembunyikan harta serta senjata-senjata pusaka di tingkat suci ataupun di tingkat tinggi yang tersimpan. Dengan kata lain jika kita tidak mendapatkannya di tempat ini, pastinya kita akan mendapatkannya di tempat yang lain, ucap-ucap Pangeran Hualing menjelaskan sambil melesat turun tepat di depan kuil di tingkat bawah itu. Lalu Pangeran Hualing, Chang Ma dan Su Yan pun langsung berjalan memasuki kuil tingkat bawah tersebut. Kembali ke tempat yang Chen Feng berada, pada akhirnya dia telah berhasil memurnikan pil kebangkitan darah yang sebelumnya telah dia sempurnakan, dan kemudian dia murnikan masuk ke dalam tubuhnya. Berhasil, aku telah memadatkan niat pedang ke tingkat yang lebih tinggi, ini benar-benar sungguh menyenangkan, ini adalah teknik niat pedang hati, pedang penyatuan pedang dengan kekuatan yang luar biasa, gumam Chen Feng tersenyum sambil mencoba teknik barunya itu. Lalu tampak dua bayangan emas muncul dari dalam tubuh Chen Feng yang mempunyai niat membunuh, serta aura dingin yang sangat menghancurkan. Setelah itu kedua bayangan pun melesat membumbung tinggi, sedangkan Chen Feng, dia memegang pedang di tangannya sambil saling menguji coba kekuatannya dengan saling beradu pedang. Tak lama sebuah ledakan pun terus terjadi dengan hebatnya. Boom! Chen Feng yang menyaksikan kekuatannya itu pun menjadi tertawa sendiri. Hebat, sungguh hebat. Dengan kekuatan ini, aku yakin tidak akan takut oleh orang-orang dari klan iblis darah yang hendak menyakiti saudara-saudaraku yang lain, ucap Chen Feng sambil menarik kembali niat pedang dari hati pedang miliknya. Bab 328. Batas kesabaran Chen Feng. Chen Feng yang berkultivasi di dalam gua pun, akhirnya selesai melakukan kultivasi. Lalu dia pun menarik kembali kekuatan dari niat pedang barunya, setelah itu Chen Feng melangkah keluar dari dalam gua sambil menarik seluruh formasi yang dia pasang sebelumnya. Selanjutnya dengan berjalan santai, Chen Feng berjalan melewati dinding penghalang yang menghalangi gua, tempat di mana Chen Feng berkultivasi. Dan setibanya di luar gua, betapa terkejutnya Chen Feng ketika melihat banyaknya praktisi-praktisi dari benua menengah hadir di tempat itu. Lalu mereka semua pun melihat ke arah Chen Feng, sambil menatap tak kalah terkejut. Bagaimana mungkin ada seorang anak muda yang berjalan dari arah gua tempat di mana fluktuasi energi yang mereka rasakan sebelumnya? Kenapa ada bocah yang berada tidak jauh dari gua? Aku yakin, pasti bocah itu adalah salah satu praktisi yang baru saja keluar dari dalam mulut gua itu, kata seorang praktisi menatap curiga ke arah Chen Feng. Apa maksudmu? Tanya seorang di sampingnya. Kita berada di tempat ini karena merasakan fluktuasi energi yang besar yang berasal dari dalam gua itu, lalu apakah kalian sekarang merasakan adanya fluktuasi energi di dalam gua itu? Tanya praktisi itu kepada seluruh praktisi-praktisi yang hadir di tempat tersebut. Lalu dengan cepat mereka pun menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakan fluktuasi energi dari dalam gua itu. Ya benar yang kau katakan. Fluktuasi energi itu telah hilang, kata salah satu dari praktisi yang berada di atas pepohonan. Kalau begitu, apakah kalian sudah mengerti mengapa fluktuasi energi dari harta pusaka yang ada di dalam gua itu telah menghilang? Tanah praktisi itu lagi. Ya benar, pasti bocah itu yang sudah mengambil harta pusaka yang ada di dalam mulut gua itu, ucap praktisi tersebut dan langsung melesat pergi menyerang Chen Feng. Namun Chen Feng yang menyadari hal itu dengan sigap langsung menghindari serangan dari praktisi tersebut. Setelah itu Chen Feng bertanya kepada praktisi yang menyerang dirinya. Maaf Tuan, ada apa ini? Mengapa Tuan menyerangku? Apakah aku pernah bertemu dan memiliki satu masalah dengan Tuan? Tanya Chen Feng masih bersikap sopan. Jangan banyak omong kosong kau bocah. Cepat serahkan harta yang berada di dalam gua itu.
Teriak praktisi itu sambil melesat kembali menyerang Chen Feng. Namun lagi-lagi Chen Feng menghindari serangan dari praktisi itu sambil kembali berkata, "Maaf Tuan, aku tidak mengerti apa yang tengah Tuan maksud, aku telah lama tinggal di dalam gua itu, namun tidak ada satupun harta-harta yang berada di dalamnya," ucap Chen Feng menjelaskan. "Omong kosong kau bocah. Ayo mari, bersama-sama kita menangkap bocah itu, walaupun dia hanya berada di ranah alam dewa tingkat kelima, namun gerakannya terlihat sangat lincah, jadi kalian harus hati-hati," ajak praktisi itu kepada temannya. Lalu semua praktisi-praktisi itu menyerang Chen Feng, dan kemudian dia pun melesat dengan beberapa rekannya untuk menyerang ke arah Chen Feng. Namun dengan santainya Chen Feng dapat menghindari seluruh serangan-serangan dari para praktisi tersebut. "Kurang ajar, mengapa bocah itu dapat menghindari seluruh serangan kita? Sejak kapan ranah alam dewa tingkat kelima dapat melakukan gerakan seperti itu?" tanya praktisi itu merasa bingung. "Sudah jangan banyak bicara, ayo serang dia lagi dan rampas harta pusaka yang telah dia dapatkan dari dalam gua itu," ajak dari praktisi itu langsung melesat menyerang Chen Feng kembali dengan niat membunuh yang mengerikan. Lalu di belakangnya, seluruh rekan-rekannya pun merilis teknik kekuatan milik mereka dan langsung menyerang melawan Chen Feng mengikuti rekannya, yang sebelumnya terlebih dahulu telah menyerang Chen Feng. Tapi lagi dan lagi, serangan yang mereka miliki dapat dihindari dengan mudah oleh Chen Feng. "Maaf Tuan, dengan sopan aku katakan sekali lagi, jangan ganggu aku lebih dari ini, jika kalian masih bersikeras menyerangku, maka jangan salahkan aku jika aku membunuh kalian semua," ucap memberikan peringatan dengan tatapan yang tajam. Mendengar peringatan dari Chen Feng, mereka semua pun langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, hahaha, mimpi kau bocah. Kami berada 2 tingkat dari kultivasi milikmu, tapi kau masih ingin membunuh kami di siang bolong ini. Kau terlalu banyak bermimpi bocah. Ayo cepat, kita tangkap dan bunuh saja anak itu," ajak praktisi itu kepada praktisi yang lainnya. Setelah itu mereka pun mengeluarkan aura spiritual milik mereka dan hendak melakukan teknik terkuat yang mereka miliki. Tapi sebelum mereka menyelesaikan teknik milik yang hendak mereka keluarkan, tiba-tiba saja Chen Feng menghilang dari pandangan mereka dan langsung muncul tepat di belakang mereka semua. "Bagaimana mungkin bocah itu sudah ada di belakang kita?" tanya seorang praktisi dari kelompok itu. Hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat menyakitkan. "Arggh." Tiba-tiba satu persatu dari praktisi-praktisi itu mengeluarkan darah dari leher mereka dan kemudian mati. Seluruh rekan-rekan dari praktisi-praktisi itu pun terkejut dan kemudian akhirnya mereka semua pun mati dengan luka sayatan di leher akibat ulah dari Chen Feng. "Bagaimana mungkin kau yang hanya seorang di ranah alam dewa tingkat kelima bisa melakukan ini kepada kami semua?" tanya salah seorang praktisi yang sedang sekarat sambil memegang lehernya yang mengeluarkan begitu banyak darah. Hingga kemudian akhirnya praktisi itu pun mati. Chen Feng yang melihat kematian para praktisi itu bergumam di dalam hatinya. "Ingin mengetahui bagaimana caraku melakukannya? Kau belum pantas," kata Chen Feng sambil merentangkan tangan kanannya untuk menarik seluruh cincin penyimpanan ruang milik praktisi-praktisi itu. Setelah itu Chen Feng melesat pergi ke udara. Dan di tengah perjalanan yang semakin masuk ke pedalaman hutan, Chen Feng melihat dari kejauhan ada gumpalan asap berwarna hitam yang berada di udara mengeluarkan riak-riak petir yang menggelegar. Apakah itu kesengsaraan guntur? Praktisi mana yang akan segera dipromosikan? Itu pun jika dia berhasil dalam menaklukkan kesengsaraan guntur itu, gumam Chen Feng menatap heran. Sebenarnya Chen Feng tidak ingin melihat kesengsaraan guntur itu, namun di dalam hatinya dia sangat ingin melihat praktisi mana yang akan segera dipromosikan. Hingga pada akhirnya dia pun melesat ke arah awan gelap kesengsaraan guntur itu. Hingga tidak lama kemudian, Chen Feng pun berada di tempat yang tidak terlalu jauh dengan kesengsaraan guntur itu. Tampaknya ada beberapa praktisi hebat di ranah alam dewa tingkat ke-9 puncak, di sekitar tempat kesengsaraan guntur itu berada, tebak Chen Feng yang merasa semakin tambah penasaran. Lalu Chen Feng pun menggunakan teknik, agar dia tidak dapat terlihat oleh praktisi-praktisi kuat yang ada di tempat tersebut. "Tetua, apakah Nona Besar mampu menaklukkan kesengsaraan guntur itu?" tanya salah seorang pengawal yang berdiri di belakang tetua tersebut. "Itulah gunanya kita berada di tempat ini, jikalau Nona Besar tidak mampu lagi menahan serangan-serangan dari kesengsaraan guntur itu, maka aku akan segera menolongnya. Dan tugas kalian, jangan biarkan kekuatan manapun mengganggu Nona Besar. Tetap fokus kepada Nona Besar," ucap tetua itu kepada para bawahannya.
Sedangkan di tempat yang sangat dekat, Chen Feng dapat melihat pakaian serta tanda pengenal dari praktisi-praktisi tersebut. Dan hal itu tentu saja membuat Chen Feng merasa sangat terkejut. Itu, bagaimana mungkin? Apakah mereka ini berasal dari benua utama dan tanda pengenal itu, seperti milik dari Guru Ji? Tebak Chen Feng menatap tidak percaya. Setelah itu Chen Feng pun terbayang akan masa lalu ketika dia bersama Guru Ji-nya. Chen Feng ingat jika di pinggang dari Guru Ji terdapat liontin yang sama seperti yang dipakai oleh praktisi-praktisi tidak jauh dari dirinya itu. Benar, tidak salah lagi, itu adalah keluarga utama-utama dari benua utama yaitu keluarga Ji. Mereka sebenarnya mengawal gadis itu, gumam Chen Feng sambil melirik ke atas udara, tepat di mana seorang gadis muda dengan anggun dan memegang pedang di tangannya. Bab 329. Putri Keluarga Ji. Kemudian awan pekat yang berada tepat di atas langit itu mengeluarkan gemuruh yang hebat serta mengeluarkan kilatan guntur yang menyambar-nyambar di daerah di sekitar tempat yang diduduki oleh keluarga Ji itu. Nona besar, bersiap-siaplah. Kesengsaraan guntur itu akan segera terjadi, ucap seorang kakek tua yang berada tidak jauh dari gadis muda yang dipanggilnya itu. Lalu gadis muda itu pun mengeluarkan aura spiritualnya untuk melindungi tubuhnya ketika kilatan guntur mulai menyambar di sekitar dirinya. Dan benar saja, tubuh gadis muda itu tidak terluka sedikit pun karena dilindungi oleh aura spiritual yang ia keluarkan. Chen Feng yang melihat kejadian itu pun merasa sangat kagum, lalu dia bergumam di dalam hatinya. Ternyata gadis itu sedikit memiliki kemampuan, puji Chen Feng. Sementara di atas langit, kesengsaraan guntur mulai menampakkan taringnya dengan mengeluarkan suara kilatan yang sangat dahsyat, disertai kilatan guntur yang semakin intens keluar dari dalam awan hitam pekat di atas langit tersebut. Lalu kilatan guntur yang menyambar-nyambar itu pun, meluluh lantakan dan menggetarkan seisi tempat di sekitar gadis muda itu berdiri. Tak lama berselang, gadis muda itu pun melesat ke atas udara dengan mengacungkan pedangnya menerobos kilatan-kilatan petir dari kesengsaraan guntur yang sedang ingin mencoba berusaha membunuhnya. Tetua, apakah Nona besar dapat bertahan serta menaklukkan kesengsaraan guntur ini? Tanya salah satu praktisi di belakang tetua dari keluarga Ji itu. Tenanglah, Nona Jiruyu pasti dapat menaklukkan kesengsaraan guntur ini, karena keluarga Ji kita telah melatihnya dengan cukup keras, serta telah memberikannya beberapa harta pusaka untuk persiapan melawan kesengsaraan guntur ini. Jadi tenanglah kalian semua, aku yakin Nona Jiruyu pasti dapat menaklukkan kesengsaraan guntur ini, jawab tetua dengan begitu yakin. Sementara itu, Nona muda yang sedang berusaha menaklukkan kesengsaraan guntur itu yang ternyata bernama Jiruyu sedang bertarung melawan kilatan-kilatan guntur yang mencoba membunuhnya. Namun dengan elegan, dia dapat menghindar serta menebas kilatan-kilatan guntur tersebut, dengan menggunakan pedang yang ada di tangannya. Lalu ketika kilat dan guntur yang berukuran sangat besar mencoba mendekatinya, ia langsung mengeluarkan sebuah lonceng yang berwarna emas dan dilemparnya ke atas kepalanya, hingga berubahlah lonceng kecil itu menjadi berukuran besar dan jatuh membungkus gadis muda itu untuk menghalangi kilatan guntur yang berukuran besar ingin menyentuh tubuh gadis muda tersebut. Seluruh anggota keluarga Ji yang menyaksikan kejadian itu, sangat khawatir kalau kilatan-kilatan guntur itu dapat melukai nona besar mereka. Lalu dengan cepat seorang tetua pun hendak menolong nona dari keluarga Ji itu, tapi dihentikan oleh seseorang tetua lainnya. Tenanglah, jangan panik, coba sekarang kau lihat kemampuan Nona Jiruyu, perintah seorang tetua itu yang melihat gadis muda yang bernama Jiruyu mengeluarkan lonceng emas untuk melindungi dirinya. Dan kejadian itu pun membuat seluruh anggota keluarga yang menemani nona besar mereka menjadi lega. Sedangkan Chen Feng kembali merasa terpukau akan kehebatan yang dimiliki oleh wanita cantik tersebut. Benar-benar gadis muda itu memiliki kemampuan yang lumayan, puji Chen Feng pelan. Hingga pada akhirnya, gadis muda yang bernama Jiruyo itu pun berhasil menaklukkan kesengsaraan guntur yang menguji kekuatannya itu. Setelah itu, wanita itu pun melesat mendekati anggota keluarganya yang lain. Paman Jiryu, aku telah selesai dalam mengalahkan kesengsaraan guntur itu, ucap gadis muda itu dengan sopan sambil memberikan hormatnya kepada tetua di dalam keluarganya itu. Nona besar sangat hebat, tidak salah kepala keluarga kita sangat memuji kehebatan dari nona besar, puji seorang kakek tua di kelompok keluarga Ji itu. Paman terlalu memuji Ruyu, kekuatan ini belumlah hebat dibandingkan dengan kakak-kakakku, jawab gadis muda itu dengan sopan. Kepala keluarga serta tuan, muda kedua memanglah hebat, namun nona besar juga lah hebat,
Aku yakin jika keluarga Ji sangat merasa beruntung memiliki kalian bertiga, ucap kakek tua itu, jawab tetua itu. Bab 330. Kelompok keluarga Ji diserang. Ya, semoga saja keluarga Ji akan selalu menjadi keluarga nomor satu di alam atas ini, jawab kembali seorang tetua dari keluarga Ji itu sambil tersenyum bangga. Aku rasa tujuan kita di sini telah usai, saudaraku. Mari kita segera pergi dari tempat ini dan mencari keberadaan dari kolam darah spiritual itu, ajak tetua dari keluarga Ji itu. Benar yang tetua katakan. Ayo kita pergi mencari kolam darah spiritual untuk membuat basis kultivasi milik nona besar semakin kuat, jawab seorang pengawal di belakang tertua keluarga Ji itu. Mendengar perkataan mereka semua, nona besar pun langsung merasa terharu. Lalu dia menundukkan wajahnya menatap ke arah tetua dari keluarga Ji itu. Terima kasih tetua, dan kalian semua, karena selalu berbuat yang terbaik untukku. Kebaikan kalian ini akan selalu aku ingat sampai kapanpun itu, ucap gadis muda yang merupakan nona besar dari keluarga Ji yang bernama Ji Ruyu. Tidak perlu seperti itu nona besar. Sekarang juga ayo kita segera berangkat mencari kolam darah spiritual, ajak seorang tetua yang merupakan pemimpin dari kelompok dari keluarga Ji itu. Lalu tetua pun langsung melesat ke atas udara, diikuti oleh seluruh anggota kelompok dari keluarga Ji termasuk gadis muda yang bernama Ji Ruyu yang ikut melesat mengikuti tetua dari kelompok keluarga Ji. Chen Feng yang melihat kepergian mereka dari balik persembunyiannya merasa terkejut, ketika mendengar pembicaraan mereka yang ingin mencari sesuatu yang juga sedang dia cari. Apa? Jadi mereka ingin mencari kolam darah spiritual. Pasti mereka mempunyai informasi yang tepat dari kolam darah spiritual. Status mereka sangatlah penting di benua utama ini. Jadi informasi dari kolam darah spiritual dari benua menengah ini pasti dapat dipercaya, gumam Chen Feng di balik ruang kehampaan sambil melihat ke arah kelompok dari keluarga Ji yang telah melesat ke atas udara. Hingga tak lama berselang, akhirnya Chen Feng pun mengikuti kelompok dari keluarga Ji itu. Lalu di tengah perjalanan dalam mencari kolam darah spiritual, kelompok keluarga Ji tampak melesat dengan cepat, dan di bagian terdepan dari kelompok mereka, terlihat seorang tertua yang merupakan pemimpin dari kelompok itu sedang memegang sebuah benda yang berbentuk diagram. Tetua, apakah diagram suci ini telah menemukan lokasi dari kolam darah spiritual? Tanya seorang tetua yang merupakan wakil dari ketua kelompok keluarga Ji itu. Belum ada tanda-tanda dari keberadaan kolam darah spiritual saudaraku, tapi ada yang aneh ya dengan tempat ini, jawab tetua kelompok dari keluarga Ji tersebut. Apa maksud dari perkataanmu itu tetua? Apanya yang terlihat aneh? Tanya ucap wakil dari tetua itu. Sudah jangan banyak bertanya, sekarang kalian semua berwaspadalah, waspadalah. Ucap tetua dari kelompok keluarga Ji itu memperingatkan mereka dengan nada panik. Lalu dengan tiba-tiba, seekor ular dengan ukuran yang sangat besar melesat menyerang hendak menerkam kelompok dari keluarga Ji tersebut. Awas, awas, segera menghindar, menghindar cepat menghindar. Teriak tetua dari kelompok keluarga Ji itu. Setelah itu, dengan cepat ia pun langsung mengeluarkan harta pusakanya yang berbentuk pedang dan menebas ke arah ular yang berukuran raksasa itu, yang dimana ular itu sedang menerkam pengawal-pengawal dari keluarganya. Namun betapa terkejutnya mereka semua karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh tetua dari kelompok keluarga Ji itu tidak berefek sama sekali kepada ular raksasa tersebut. Sedangkan ular itu, yang terus-terusan menerima serangan, dengan leluasa langsung menerkam seluruh bawahan dan pengawal dari keluarga Ji itu. Lalu ular berukuran raksasa itu pun menuju ke arah nona besar dari keluarga Ji. Tapi gadis muda itu berhasil menghindar dari terkaman ular raksasa itu, hingga kemudian ia mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan serangan ke arah ular raksasa tersebut. Mendapat serangan yang dilancarkan oleh gadis muda di depannya, ular raksasa itu tidak tinggal diam. Dia pun menggunakan ekornya untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh gadis muda itu. Namun walaupun serangan pedang yang dilancarkan oleh gadis muda yang ada di hadapannya itu dapat ia tahan dengan ekornya, tidak dapat dibohongi, jika serangan energi pedang yang dilancarkan oleh gadis muda itu dapat melukai ular itu, yang tampak dari ekornya yang dipenuhi dengan luka sayatan-sayatan pedang yang dilancarkan oleh gadis muda dari keluarga Ji yang bernama Ji Ruyu. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Terima kasih bersambung.